Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Wang Lin menarik perhatiannya. Jari abadi kunonya akan menunjuk ke depan beberapa kali, dan setiap kali dia menunjuk, dampaknya akan sedikit hilang. Jari telunjuknya terus roboh dan beregenerasi hingga dia membuka celah gelombang kejut. Wang Lin keluar dari celah itu. Ketika dampaknya melanda, segala sesuatu dalam jarak jutaan kilometer menjadi kehancuran total. Gemuruh itu berlanjut untuk waktu yang lama sebelum perlahan menghilang. Sekarang terdengar seperti guntur teredam yang datang dari kejauhan. Wang Lin melayang ke langit dan melihat ke bawah ke bumi yang telah menjadi habitatnya. Hembusan debu membentuk badai yang menutupi bumi. Rambut putihnya berkibar dan pakaiannya acak-acakan, tapi dia sangat tenang. Dia memberikan rahmat yang seharusnya dimiliki oleh Spirit Void tahap pertengahan langkah ketiga. Dia memetakan tangan dan kristal emas muda yang menutupi retakan muncul di tangan. Kristal ini berisi kenangan seumur hidup lelaki tua itu. Namun, ingatan ini tidak dapat diperiksa dengan akal ilahi, bahkan jika tingkat pukulan Wang Lin lebih tinggi, dia tetap tidak dapat melihat ingatan orang tua itu. Ingatan seorang celestial hanya bisa dilihat oleh seseorang dengan garis keturunan celestial. Ini adalah batasan tersembunyi, dan meskipun Wang Lin berasal dari klan kuno, dia tetap tidak bisa melihatnya. Ini adalah tingkat perbedaan, sama seperti jika seekor semut mendapatkan ingatan seekor gajah, semut tersebut tidak akan dapat memahaminya. Namun, Wang Lin berbeda. Dia memiliki setetes surga yang merupakan tubuh surgawi abadi darah miliknya. Bahkan di benua astral abadi, itu sangat murni. Dengan darah ini, Wang Lin bisa melihat kenangan itu sambil membaca buku. Saat dia menutup matanya, dia sepertinya memasuki dunia fantasi. Dia melihat benua yang aneh. Benua ini sangat luas, dan bahkan pemilik ingatannya belum pernah melihat ujung benua. Jarak terjauh yang diingat pemilik adalah sekitar beberapa alam dalam dan luar, tapi itu kurang dari 1/10.000 benua. Hal yang paling mempesona di benua ini adalah 9 matahari di langit. 9 matahari ini tergantung di langit dan cahayanya melingkari bumi. Setelah menyerap ingatan lelaki tua itu, ketika Wang Lin melihat 9 matahari, dia menemukan sebuah kenangan yang menyimpan legenda kuno. Legenda mengatakan bahwa 9 matahari di benua astral abadi mewakili 9 Grand Empyrean. Bahkan tuan orang tua itu, orang dari patung 7 warna, belum mencapai level ini. Legenda mengatakan bahwa 9 adalah batasnya. Dikatakan bahwa jika matahari muncul, benua astral abadi akan mengalami bencana yang tak berkesudahan. Orang tua itu lahir di benua ini. Saat ia tumbuh dewasa, ia memasuki sebuah sekte. Itu disebut 7 Dao Sekte. Master 7 Sekte Dao adalah pasangan Dao. Salah satunya adalah orang dari patung 7 warna. Dia disebut penguasa surgawi 7 warna. Misterinya misterius, dia membangun sekte sendiri, dan mengumpulkan banyak murid. Selama puluhan ribu tahun sejak sekte ini didirikan, sekte tersebut menghadapi banyak krisis. Namun pada akhirnya, bahaya tersebut dapat diredakan oleh pasangan Dao tersebut, dan mereka perlahan menjadi terkenal di wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, lelaki tua itu akhirnya menjadi salah satu dari 100 prajurit surgawi, ahli yang kuat dalam 7 sekte Dao. Dia hanya berada di bawah Vermilion Bird, Azure Dragon, White Tiger, dan Black Tortoise. Statusnya sangat tinggi, dan dia bisa mendapatkan hukum dan pil apapun yang dia inginkan. Sampai suatu hari, dalam ingatan lelaki tua ini, cahaya menyilaukan datang dari luar 7 sekte Dao. Aura yang bahkan menakutkannya membekukan daratan. Di bawah tekanan ini, 2 matahari yang seharusnya tidak muncul di malam hari muncul di hadapan lelaki tua yang ketakutan itu. 2 matahari yang tiba-tiba muncul di malam hari memancarkan cahaya tak berujung. Orang tua itu gemetar dan sangat mengingat pemandangan ini. Dia ingat legenda dan apa yang dilambangkan matahari. Sambil merasakan ketakutan yang tak ada habisnya, dia mendengar suara gemuruh dan gemuruh yang menyebabkan lubang mulut berdarah. Pikirannya bergetar dan dia pingsan. Sesaat sebelum dia pingsan, dia merasakan Master Sekte dan rekan daunnya mencapai tempat kedua matahari akan memulai.
Baru beberapa hari kemudian lelaki tua itu terbangun. Dia dengan sedih menyadari bahwa budidayanya telah turun beberapa tingkat. Beberapa bulan kemudian, Master 7 Dao Sekte kembali sendirian. Meski penampilannya suram, matanya cerah. Penguasa surgawi 7 warna tidak menyebutkan kemana perginya partner Dao-nya. Sebaliknya, dia membawa beberapa muridnya, beberapa selir kerajaan surgawi, 100 tentara, dan 4 jenderal ke dalam gua. Dia menyegel gua itu dan meninggalkan bekas segel yang jumlahnya tidak terhitung di sana. Dia bahkan mengeluarkan beberapa harta yang belum pernah dilihat oleh pemiliknya untuk menutup gua tersebut. Memori menjadi terfragmentasi karena retakan pada kristal. Kenangan itu hancur dan ada seperti pecahan. Namun, Wang Lin melihat seorang wanita di dalam ingatannya. Dia mengenakan gaun perak dan merupakan salah satu pelayan penguasa surgawi. Wang Lin kenal dengan wanita ini. Ketika dia melihatnya, dia secara bertahap membentuk hubungan yang jelas dengan masa lalu. Wanita ini adalah mayat wanita perak di dalam ruang penyimpanan Wang Lin yang takut pada patung 7 warna. Dalam bagian ingatan lainnya, Wang Lin melihat penguasa surgawi 7 warna, yang juga dikenal sebagai Kaisar Langit Kuno oleh alam batin. Dia sama dengan patung 7 warna. Dia membawa semua orang ke gua dan menutup pintu masuk dan keluar. Dia kemudian pergi untuk melakukan sesuatu. Selir kekaisaran surgawi, tentara, dan 4 jenderal tidak tahu apa yang sedang dilakukan penguasa surgawi. Namun, tidak ada yang berani bertanya-tanya, jadi mereka semua menemukan tempat untuk cerobong asap secara tertutup dan menunggu penguasa surgawi memanggil mereka. Hingga suatu hari, suara suram terdengar di luar gua. Suara ini membangunkan semua orang yang berada di dekatnya dan menunggu tuan mereka. Dao Sovereign 7 warna, kamu bahkan meninggalkan partner Daomu sendiri, jadi kamu pasti telah mendapatkan harta karun yang besar. Anda meninggalkan petunjuk untuk memikat saya ke sini. Yang kuno ini ingin melihat trik apa yang kamu miliki. Orang tua tidak familiar dengan suara ini, tapi suara itu mengandung tekanan yang kuat. Pikiran lelaki tua itu bergetar dan dia membuka matanya. Apa yang dia dengar selanjutnya menyebabkan dia merasa sangat ketakutan. Yang kuno Yemo, aku mengundangmu ke sini, tapi kamu bilang itu tipuan. Entah itu tipuan atau bukan, kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Orang tua itu tahu betul nama Yang kuno Yemo. Sebagai penguasa negara kuno, Yang kuno Yemo sangat terkenal. Apa yang terjadi selanjutnya adalah hilangnya ingatan, jadi Wang Lin tidak melihat apa yang terjadi. Apa yang dilihat Wang Lin adalah bagian ingatan terakhir. Dalam bagian ingatannya, dia melihat pertempuran yang kacau balau. Tapi itu kabur, jadi dia tidak bisa melihat siapa yang berpartisipasi dalam pertempuran itu sama sekali. Dia hanya bisa melihat bahwa 100 penjaga, 4 jenderal, dan beberapa selir kerajaan surgawi semuanya menyerang 3 orang. Orang ketiga itu benar-benar kabur dan cahaya keemasannya menyilaukan, sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas siapa orang itu. Pertempuran tersebut berlangsung lama hingga banyak orang yang terbunuh. Salah satu dari ketiganya melepaskan cahaya keemasan yang kuat dan tertawa. Dia menyapu orang-orang dari 7 sekte Dao dan menyerang pintu batu. Raja ini datang secara pribadi. Penguasa 7 warna kecil, kamu masih belum keluar dan tergeletak di hadapanku. Tawa itu menggema dari pria yang diselimuti cahaya keemasan, tetapi pikiran Wang Lin bergetar saat mendengar suara ini. Saat dia mendekati pintu batu, terdengar suara gemuruh dari pintu batu. Kenangan itu berakhir di sini. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan kristal memori yang dia tekan di dahinya runtuh menjadi bubuk dan menghilang bersama angin. Suara orang gila itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan perasaan ilahi memasuki ruang penyimpanannya. Dia melihat orang gila itu masih tidur dan tersenyum konyol. Sambil berpikir, Wang Lin memasang ekspresi muram. Kenangan itu telah membantu menyelesaikan banyak pertanyaan tetapi juga menimbulkan lebih banyak keraguan. Aku tahu tentang Yang kuno Yemo dan aku juga punya beberapa spekulasi tentang kedatangan orang gila itu. Selain itu, wanita berbaju perak mengatakan bukan dia yang membuka pintu. Mungkin pintu ini adalah pintu yang dimasuki orang gila itu. Hasil dari perang itu adalah orang gila itu kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila. Alam surgawi kuno menjadi nenek moyang dan sisa-sisa dari 7 sekte Dao yang tertutup semuanya ditutupi dengan pintu. Penguasa gua, ketua sekte 7 Dao sekte,
penguasa surgawi 7 warna, juga terluka parah. Tidak diketahui apakah itu benar atau tidak. Jika benar, maka yang mereka perjuangkan mungkin adalah apa yang disebut Dao Surgawi, atau manik penentang surga. Apa hubungan antara manik penentang surga dan Dao Surgawi? Manik penentang surga adalah bagian dari harta kompas, jadi kemungkinan besar itu bukan Dao Surgawi. Apa itu dan dari mana asalnya? Wang Lin mengerutkan kening dan matanya berbinar. Juga, saya tahu dari klan Guntur tersebar bahwa bertahun-tahun setelah perang, sekelompok pembudidaya asing misterius muncul di alam luar. Sol laser adalah salah satu senjata mereka. Siapa orang-orang ini? Wang Lin samar-samar merasa bahwa dia telah membuka tabir dan semakin dekat dengan jawaban atas apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Jika penguasa surgawi 7 warna terluka parah dan membungkusnya secara tertutup, lalu siapakah Tao 7 warna yang saya lihat di alam 7 warna kekosongan cemerlang? Wang Lin mengusap pelipisnya dan tidak lagi memikirkan kekacauan ini, hal-hal. Dia melihat keajaiban pada 4 aura yang jauh. Sebenarnya, dia telah merasakan aura ini ketika pertama kali memasuki alam surgawi kuno. Alasan dia datang ke sini, selain menghancurkan patung-patung itu, adalah untuk bertemu dengan satu aura familiar di antara keempatnya. Dia juga memahami beberapa hal. Dia akan menemukan orang yang dia kenal dan membuat kesepakatan. Dia melangkah maju dan berjalan menuju kedalaman alam surgawi kuno. Dia berlari maju, dan setelah menempuh jarak jutaan kilometer, dia menggantikan lengan bajunya. Badai menyapu sisa patung 3 klan kuno di luar area yang hancur. Gemuruh menggelegar dan patung-patung itu runtuh satu demi satu. Wang Lin tidak berhenti dan terus bergerak maju dengan ekspresi muram. Patung-patung di bumi terus runtuh, dan beberapa dewa terbangun. Mereka segera muncul dan mundur. Dalam sekejap, 7 atau 8 benda langit muncul di sekitar Wang Lin. Mereka memancarkan cahaya keemasan dan mata mereka dipenuhi amarah. Mereka menatap Wang Lin, tapi tidak satu pun dari mereka berbicara. Wang Lin bahkan tidak melihatnya. Orang-orang ini mungkin kuat sebelumnya, namun mereka tidak dapat membangkitkan minatnya sekarang. Ketika dia memikirkan betapa sulitnya mencari jiwa mereka, Wang Lin melepaskan gagasan itu dan membiarkan mereka mengikuti jauh di belakangnya. Namun, jika ada yang berani menyerangnya, Wang Lin tidak akan keberatan membunuh beberapa makhluk surgawi. Faktanya, Wang Lin belum cukup membunuh. Jika bukan karena dia punya rencana lain, orang-orang ini tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sebelum Wang Lin. Sambil bergerak maju, 4 patung raksasa perlahan muncul di hadapan Wang Lin. Seperempat patung ini setinggi surga, mereka tampak seperti 4 gunung yang menembus surga. Ada banyak sekali patung dari 3 klan kuno di belakang keempatnya. Mereka pergi sejauh mata memandang. Ada pusaran yang berputar perlahan di antara alis keempat patung itu. Melihat Wang Lin menyapu mereka dan dia merasakan 4 aura tirani di dalam. Wang Lin sangat akrab dengan salah satu dari 4 aura itu berasal dari Vermilion Bird. Aura ini terasa seperti nenek moyang burung Vermilion. Wang Lin memiliki perasaan yang sama ketika melihat Vermilion Bird generasi pertama di tanah jatuh. Burung Vermilion. Mata Wang Lin bertanya, aura dari salah satu patung hampir sama dengan aura Vermilion Bird generasi pertama dari Valenland. Jelas sekali salah satunya adalah Avatar. Jenderal burung Vermilion dari penguasa langit 7 warna, datang dan temui aku. Wang Lin berhenti dan melayang di udara saat dia berbicara. Suaranya tenang dan menyebar ke segala arah. Dia berdiri di sana dan mengeluarkan tekanan yang kuat, seolah-olah langit sendiri harus berada di bawah kakinya. Saat kata-kata Wang Lin bergema, semuanya menjadi sunyi. 7 atau 8 makhluk surgawi yang mengikutinya berhenti dengan dingin. Boneka kecil yang sombong. Anda menghancurkan banyak embrio dalam perjalanan ke sini dan membunuh beberapa makhluk surgawi saya. Anda adalah keturunan burung Vermilion, dan tindakan seperti itu sudah dianggap sangat jahat. Orang tua macan putih ini akan memberikan pelajaran atas nama burung Vermilion. Suara suram memecah kesunyian dan seorang lelaki tua berpakaian putih keluar dari salah satu ekosistem. Wajahnya memenuhi kerutan dan tubuhnya memancarkan aura kuno. Dengan satu langkah, dia meninggalkan pusaran patung dan menyerang Wang Lin. Dia sangat cepat dan membuat suara melolong dengan gerakan ini. Raungan ini seperti auman harimau yang ganas.
Di bidang pandang Wang Lin, bayangan raksasa sepanjang dunia muncul di belakang lelaki tua itu. Bayangan itu adalah seekor harimau putih raksasa. Harimau raksasa ini memiliki kekuatan yang tajam dan mengeluarkan tekanan yang mampu menekan dunia. Orang tua itu mengeluarkan budidaya yang kuat dari Arcane Void tingkat menengah. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia melihat pria tua itu. Tangannya mengepal dan melayangkan pukulan ke arah lelaki tua itu. Ketika mereka menyerang, suara gemuruh menggema dan menyebabkan bumi bergetar. Pada akhirnya, lelaki tua berambut putih itu terpaksa mundur beberapa langkah. Matanya sekarang dipenuhi ketakutan. Tubuh Wang Lin berkedip. Dia tidak mundur tetapi dengan tenang menatap lelaki tua itu dan perlahan berkata, "Jika lukamu sudah pulih sepenuhnya, kamu akan bisa melawanku, tapi saat ini kamu bukan tandinganku. Jika kamu mengambil satu langkah lagi, aku akan membunuhmu." Suara Wang Lin sangat pelan. Itu tidak sedingin angin dan tidak mengandung niat membunuh. Dia dengan tenang menyatakan faktanya. Saat suara masuk ke telinga lelaki tua berambut putih itu, lelaki tua itu memikirkan dalam diam. Serangan yang baru saja dilakukan oleh mereka berdua hanyalah sebuah ujian, dan konsistensi yang dirasakan. Lelaki tua itu membuat semakin takut pada Wang Lin. Namun, dia tidak dapat mundur hanya karena Wang Lin menyuruhnya. Pada saat ini, dia mengatupkan giginya dan hendak melangkah maju. Saat dia hendak melangkah maju, tenanglah Wang Lin bertemu dengan lelaki tua itu. Pikiran lelaki tua berambut putih itu bergetar dan tanpa sadar dia mundur. Semakin tenangnya Wang Lin, semakin besar tekanan yang dirasakan lelaki tua itu. "Aku tidak ingin membunuhmu. Menurut pendapat saya, tidak ada yang mengejutkan tentang alam surgawi kuno. Hanya sekelompok orang yang tidak berdaya dari benua astral abadi yang menyebut diri mereka sebagai makhluk surgawi di gua ini dan mengendalikan apa yang disebut semut alam rendah. Ini sungguh konyol. Di mataku, kalian semua juga seperti semut." Ekspresi lelaki tua itu menjadi semakin suram. Dia tidak terkejut Wang Lin mengetahui hal ini, saat dia melihat Wang Lin memeriksa memori surgawi itu. Awalnya, dia mencibir di dalam hatinya. Dia memahami penguasa surgawi dengan sangat baik, dan dalam jangkauannya, tidak ada yang bisa membuka segelnya. Namun, dia tidak pernah menyangka Wang Lin benar-benar membuka segelnya, mengakses kenangan prajurit surgawi, dan melihat kebenaran tentang tempat ini. Hal inilah yang menyebabkan macan putih merasa takut. Hal inilah yang menyebabkan ketakutan yang tak terkatakan muncul di jantung. Wang Lin tidak memandang pria tua berambut putih itu. Pandangannya beralih ke pusaran di antara alis patung kedua. Dia perlahan berkata, "Vermilion Bird, keluarlah menemuiku. Ini terakhir kalinya aku bertanya. Jangan tunggu aku membunuhmu dan mencari jiwamu." Wang Lin berdiri di sana dan dengan tenang menatap langit. Tekanan tidak terlihat menyebar dari tubuhnya dan mengencangkan area tersebut. Orang tua macan putih itu muncul dingin. Sikap Wang Lin membuatnya sangat tidak nyaman. Dia telah mencapai tahun-tahun kritis dalam penyembuhannya, dan karena cara kerja hukum penyembuhan, dia tidak dapat menggunakan lebih dari budidaya Arcane Void tahap awal. Jika dia melakukannya, dia akan mendapat masalah di masa depan. Dia awalnya mengira kekuatan sebesar ini akan cukup untuk membunuh Wang Lin. Namun, serangan dari Wang Lin itu sangat aneh dan menyebabkan pikiran lelaki tua macan putih itu bergetar. Itu membuatnya merasa seperti dia tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya Wang Lin. Selain itu, Wang Lin telah memecahkan segel penguasa surgawi, yang menyebabkan macan putih merasa takut dan takut. Namun, dia telah memegang sebagai makhluk surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak akan mundur hanya setelah beberapa kata dari Wang Lin. Harga dirinya juga tidak akan membiarkan dia mundur. Dia adalah seorang surgawi, dan dalam cermin, tidak peduli seberapa kuat Wang Lin hanyalah semut alam rendah. Semakin tenang Wang Lin, semakin besar tekanan yang dirasakan lelaki tua macan putih itu dan semakin marah dia jadinya. Dia tidak hanya marah pada Wang Lin tetapi lebih pada dirinya sendiri karena merasa takut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa takut pada semut alam rendah. Sambil meraung, mata lelaki tua macan putih itu mengeluarkan cahaya putih. Cahaya putih ini mengandung aura yang sangat kuat dan mendominasi. Aura ini berasal dari metode budidaya orang tua itu, inilah kekuatan bintang macan putih yang ganas. Saat dia meraung, lelaki tua macan putih itu melangkah maju dan menyerang Wang Lin.
Tangannya membentuk segel saat dia menunjuk ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh. Jadi bagaimana jika aku memaksamu? Jika kamu dapat mengambil 3 mantraku, maka kamu berhak berbicara dengan kami. Suara lelaki tua itu bergemuruh dan gemuruh yang menggelegar menggema di seluruh alam surgawi kuno. Ini mengirimkan gema teredam yang tak terhitung banyaknya dan membuatnya terdengar seolah-olah bukan hanya satu orang yang meraung tetapi banyak orang. Akibatnya, suara gemuruh ini menggetarkan langit dan menimbulkan hantu dahsyat yang menyebabkan bumi bergetar. Gaya pertama, auman harimau menyapu pegunungan dan sungai. Orang tua itu bertukar lengan bajunya dan macan putih raksasa muncul di belakangnya. Macan putih ini sangat perkasa, dan matanya bersinar putih saat melihat ke arah Wang Lin. Itu mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan surga. Raungan ini mengejutkan langit. Langit alam surgawi kuno tampak seperti akan runtuh. Sisik mirip ikan muncul di langit dan jatuh, menciptakan retakan tak beraturan di angkasa. Bumi di belakang Wang Lin bergetar hebat. Angin kencang menderu-deru dan bumi menunjukkan tanda-tanda kehancuran seiring dengan meningkatnya guncangan. Bumi tampak tiba-tiba menjadi lembut, dan suara gemuruh terus menyebar tanpa henti ke segala arah. Dari jauh, sepertinya bekas luka yang tak terhitung jumlahnya tercipta di bumi. Ini sangat mengejutkan. Raungan harimau sepenuhnya menggantikan semua suara lain di dunia ini. Suaranya menyatu dan menyatu untuk membentuk kekuatan yang sangat kuat. Saat bumi retak, tiba-tiba bumi runtuh. Langit seolah runtuh, dan pecahannya pecah. Hal ini menyebabkan dunia diselimuti kegelapan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah auman harimau yang semakin keras. Telinga Wang Lin bergemuruh saat dia berdiri di udara. Langit di atasnya hancur dan bumi di bawah kakinya runtuh. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh auman macan putih. Angin menyebabkan rambut dan pakaiannya berkibar, itu mencoba merobek tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki tubuh dewa kuno, tubuhnya akan runtuh bahkan dengan budidaya spirit void tahap pertengahan. Kemudian, setelah tubuhnya roboh, jiwa aslinya akan terluka parah. Raungan harimau ini mengandung tekanan yang tidak lebih lemah dari kekuatan langit. Di mata Wang Lin, kekuatan harimau telah melampaui batas dan bisa memaksakan semua kehidupan. Ini adalah alam surgawi kuno, inti dari gua ini. Jika berada di luar, di alam dalam atau alam luar, maka langit akan berubah warna. Planet yang jumlahnya tak terhitung dan bahkan ruang angkasa itu sendiri akan runtuh. Banyak petani yang akan mati karena raungan ini. Tubuh Wang Lin tidak mundur dari deru dan angin. Dia tenang dan menutup matanya. Saat dia memejamkan mata, segala sesuatu di dunia menjadi palsu. Kepalsuan ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh pikiran, jadi itu sebenarnya tidak nyata, tetapi Wang Lin telah memahami Dao benar dan salah. Jika dia mengira itu salah, maka tubuhnya, jiwa asalnya, pikirannya, semuanya akan menganggap dunia di luar itu salah. Esensi benar dan salah adalah jenis esensi halus, itu lahir dari hati. Saat Wang Lin menutup matanya, rambutnya berhenti berkibar tertiup seolah angin telah menghilang. Rambutnya tersebar dan menutupi bahunya. Pakaiannya juga berkibar tertiup angin, tapi saat ini, mereka juga menjadi tenang. Tampaknya olah tidak ada angin yang menerpa mereka. Sepertinya tidak ada angin di sekeliling. Namun sebenarnya, auman angin menjadi beberapa kali lebih kuat, dan auman harimau juga beberapa kali lebih kuat. Runtuhnya bumi meluas dan disintegrasi langit meluas. Tubuh Wang Lin tetap tidak tersentuh dan tenang. Ketenangan Wang Lin sebelum angin dan auman harimau adalah evolusi besar yang tidak cocok dengan dunia lain. Orang tua macan putih itu meraung dan maju ke depan. Dia bergerak seperti kilat menuju Wang Lin. Dalam sekejap, dia mendekati Wang Lin. Dia menempatkan tangan dan cahaya keemasan berkumpul di telapak tangan, membentuk pedang emas. Bila ini tingginya 10 kaki, dan lelaki tua macan putih itu mengangkatnya. Saat dia mendekat, dia mengangkat tangannya dan menutup kepala Wang Lin. Tebasan ini menyebabkan auman harimau menjadi semakin hebat. Langit berubah warna dan angin semakin kencang. Bilahnya jatuh ke arah Wang Lin, matanya terpejam. Tidak ada perlawanan, bisnisnya memotong langsung Wang Lin. Suara tajam menggema ketika pedang yang membelah surga memotong Wang Lin, tetapi tidak ada luka yang muncul di tubuhnya. Seolah-olah pedang itu hanya menembus bayangan Wang Lin. Esensi benar dan salah. Inilah esensi yang benar dan salah.
Sial, 7 hukum yang ditetapkan penguasa surgawi mencegah lahirnya esensi halus. Jika bukan karena dia terluka parah dan harus mencabut ketujuh hukum itu, orang ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memahami esensi halus ini. Mata lelaki tua macan putih itu dipenuhi dengan kenyamanan, tapi dia juga tidak mau menyerah. Dia mengayunkan pedang di tangannya ribuan kali. Raungan tajam terus menggema, namun sosok Wang Lin tetap berupa ilusi. Bilahnya memotong tubuhnya, tetapi tidak ada yang berubah dari dirinya. Saat lelaki tua macan putih itu menyapu pedangnya untuk terakhir kalinya, Wang Lin membuka matanya dan mengatakan satu hal. Apakah kamu sudah cukup memotongnya? Setelah dia mengatakan ini, lelaki tua itu mundur tanpa ragu-ragu, tetapi saat dia mundur, Wang Lin melangkah maju. Dia segera muncul di hadapan lelaki tua itu dan mengangkat tangan kanannya. Tangannya membentuk telapak tangan dan dengan lembut memukul dada lelaki tua itu. Telapak tangan ini lembut dan tidak berdaya, seolah tidak memiliki kekuatan membunuh. Namun, saat mendarat, ekspresi lelaki tua macan putih berubah drastis. Perasaan hidup dan mati memenuhi pikiran. Telapak tangan yang tampak lembut ini membuatnya merasa ketakutan. Dia ingin mundur lebih jauh untuk melepaskan diri dari tangan Ang Lin, tapi sudah terlambat. Saat telapak tangan Wang Lin mendarat, ada kilatan rasa dingin di matanya. Kemudian jari-jarinya tertekuk dan dia menarik tangannya kembali. Gemuruh yang mengerikan dan lelaki tua itu terbatuk-batuk darah. Tubuhnya mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Namun, gas putih dikeluarkan dari lelaki tua itu dan dikumpulkan di tangan Wang Lin. Karma, ini adalah inti karma. Kamu sebenarnya memiliki dua esensi halus. Wang Lin dengan dingin menatap lelaki tua macan putih itu. Suara auman harimau masih terdengar jelas di telinga. Dengan didinginkannya, Wang Lin tidak mengejarnya tetapi menghancurkan gas putih di tangannya. Orang tua macan putih itu gemetar dan batuk darah lalu mulai mundur lebih cepat. Kamu menyambutku dengan auman harimau, jadi aku akan membalas budi. Mata Wang Lin berbinar dan dia meletakkan tangannya di antara penanda. Bintang dewa kunonya muncul dan bintang di mata kiri dan bayangannya juga muncul. Kepala kuno muncul di belakangnya. Bayangan dari 3 klan kuno muncul di sekitar kepala kuno dan menduduki dunia di belakang Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin meraung. Saat dia meraung, kepala kuno itu juga membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. 3 bayangan klan kuno juga membuka mulut mereka dan mengaum. Raungan ini benar-benar menekan auman harimau dan membentuk gelombang suara yang tak terlukiskan yang menghantam ke depan. Orang tua macan putih itu tertusuk oleh suara gemuruh, membuatnya terhuyung. Tangannya membentuk segel dan macan putih besar menyatu dengan lelaki tua itu. Melihat dari jauh, lelaki tua itu menghilang, dan hanya macan putih yang sangat besar yang terlihat. Harimau itu mengaum dan melarikan diri dari auman 3 klan kuno. Wang Lin melangkah maju, dan saat dia mendekat, raungan dari kepala kuno itu menyebar. Bumi runtuh sekali lagi, dan saat awan berhamburan, suara gemuruh ini menjadi suara terkuat di dunia. Gelombang suara dari raungan melewati Wang Lin dan melesat ke arah harimau putih raksasa. Saat gelombang suara menghantam, macan putih menjadi terdistorsi dan menunjukkan tanda-tanda roboh. Ia bertahan, tapi mundur lebih cepat. Meskipun harimau ganas ini mengandung keagungan yang tak ada habisnya, ia masih kalah dengan Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Kepala kuno di belakangnya menembus tubuhnya dan mengejar macan putih. Dari jauh, ini adalah pemandangan yang bisa mengejutkan pikiran seseorang. Langit yang runtuh terbelah 2. Separuhnya adalah kepala kuno dan sebagiannya lagi adalah macan putih besar. Satu raksasa mundur sementara yang lainnya maju. Jarak antara mereka berkurang dan kepala kuno itu langsung mendekati macan putih untuk melahapnya. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Tabrakan kepala kuno dan macan putih menghasilkan gelombang kejut besar yang menyebar ke seluruh alam surgawi kuno. Bumi runtuh dan bahkan beberapa patung di belakang keempat patung raksasa itu meledak. Gelombang kejut ini sepertinya akan menghancurkan seluruh alam surgawi kuno. Di bawah kekuatan gelombang kejut ini, tubuh raksasa macan putih runtuh dan berubah menjadi titik cahaya. Pria tua berambut putih itu mengeluarkan banyak darah dan tubuhnya terbang kembali. Dia menabrak patung mirip gunung yang telah dia sembuhkan di dalamnya.
Suara retakan dan retakan yang tak terhitung banyaknya menyebar ke seluruh patung yang ditabrak lelaki tua itu. Retakan tersebut membuat patung itu seolah-olah akan runtuh kapan saja. Wang Lin juga mundur dari dampak ini dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Namun, rasa dingin di dalamnya yang tenang menjadi semakin kuat. Ini adalah pertempuran paling intens yang dilakukan Wang Lin tanpa menggunakan busur Li Guang. Dia tidak melawan seorang penguasa atau sesuatu dari alam luar, dia melawan salah satu dari 4 jenderal di bawah penguasa surgawi, Jenderal Macan Putih. Jenderal Macan Putih telah hidup lama sekali. Dia bukan milik alam dalam atau alam luar, dia berasal dari benua astral abadi yang misterius. Dia adalah seorang surgawi sejati. Garis keturunannya mengandung energi surgawi, yang menempatkannya pada tingkat keberadaan yang lebih tinggi dari Wang Lin. Jika bukan karena dia terluka parah saat itu dan masih belum pulih sepenuhnya, Wang Lin akan mengalami masa yang lebih sulit saat ini. Namun, dalam pertarungan hidup dan mati, tidak ada keadilan. Hidup adalah hidup, kematian adalah kematian. Saat Wang Lin mundur, kepala kuno dan bayangan 3 klan kuno juga mundur. Bayangan ketiga itu runtuh dan hanya bagian kepalanya saja yang tersisa. Itu menutupi langit, tapi menjadi buram. Wang Lin berada di tahap pertengahan Spirit Void, tetapi dengan tubuh dewa kuno dan mantranya, dia bisa melawan para penggarap Arcane Void tahap awal. Bahkan jika tingkat budidaya musuh melampaui tahap awal Arcane Void, dia bisa mengeluarkan busur Li Guang. Kekuatan satu anak panah dari busur sudah cukup mengejutkan dunia. Tubuh lelaki tua macan putih itu dihantamkan ke dalam patung, dan meskipun ekspresinya galak, ada rasa takut yang mendalam di matanya. Namun, ketakutan ini tidak cukup baginya untuk mundur. Dia adalah Jenderal Macan Putih, seseorang dari benua astral abadi, salah satu dari 4 jenderal besar di bawah penguasa surgawi 7 warna. Dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung banyaknya dan menyaksikan perubahan besar di dunia gua. Dia memiliki harga diri, dan dia tidak akan membiarkan semut alam rendah mengalahkannya. Meskipun alam semut rendah ini membuatnya merasa takut, dia menekan rasa takut ini dengan paksa. Dao Macan Putih Barat, kekuatan 7 bintang di surga, semuanya material dari rumput hingga logam. Warisan Macan Putihku memadatkan semua kekuatan untuk membentuk mantra agung klan Macan Putihku. Segel, orang ini, tunjukkan padanya bahwa jika kamu menunggangi harimau, sulit untuk turun, raung lelaki tua Macan Putih itu, lalu dia menempelkan tangannya ke patung itu. Dia kemudian terbang menjauh dari patung itu dan membentuk segel. Matanya memancarkan cahaya mengerikan dan dia menunjuk ke arah Wang Lin. Pada titik ini, titik cahaya tak berujung dari Macan Putih muncul kembali. Mereka berkumpul menuju Wang Lin dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Dalam sekejap, cahaya putih tak berujung membentuk macan putih yang mengejutkan di bawah Wang Lin. Dari jauh, sepertinya Wang Lin sedang berdiri di atas macan putih. Tekanan kuat menyebar dari macan putih, dan ruang di sekitar Wang Lin tampak tertutup rapat. Tekanan ini menjadi semakin kuat hingga membentuk segel yang kuat. Segel ini menekan Wang Lin. Itu tidak terlihat, tapi Wang Lin bisa merasakannya dengan jelas. Ekspresinya serius, tapi segel ini menekan dunia di sekitar Wang Lin, membuatnya terasa seperti berada di rawa, dan bahkan napasnya menjadi berat. Suara letupan datang dari tubuh Wang Lin. Kekuatan janji dari macan putih di bawahnya mencegahnya untuk melarikan diri darinya. Seiring berjalannya waktu, tekanan dari meningkat segel, rasanya seperti tangan besar yang menahan tubuh Wang Lin. Tubuhnya bergerak semakin dekat ke macan putih sampai dia berdiri di atasnya dan tidak mampu bergerak 1 inci pun. Macan putih meraung dan seluruh bulu di tubuhnya berdiri. Bulunya tampak seperti bilah rumput yang menari. Cahaya putih menyilaukan datang dari tubuhnya, dan rune yang tak terhitung banyaknya terlihat berkedip di tubuhnya. Rune ini seperti segel. Ketika sejumlah besar rune muncul, macan putih sepertinya telah menjadi anjing laut yang hidup. Semakin banyak rune yang muncul, tubuh macan putih berubah menjadi bayangan putih raksasa. Segel yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalam pusaran dan suara yang menggemuruh. Jika dilihat lebih dekat, itu bukanlah pusaran yang sama sekali. Itu adalah macan putih raksasa yang berlari berputar-putar di bawah Wang Lin begitu cepat hingga membentuk poros. Pusaran itu memiliki kekuatan hisap yang mengejutkan, dan dengan kekuatan perjanjian yang ditahan,
Wang Lin tidak mungkin keluar. Rasanya seperti manusia yang menunggangi harimau, manusia fana tidak bisa turun sama sekali. Ini mantra Jenderal Macan Putih, jika kamu menunggangi harimau, slit untuk turun. Itu adalah mantra dan juga segel. Roh Macan Putih, ambil jiwa orang ini dan tekan di bawah gua, di bawah Gunung Tujuh Dao di benua astral abadi. Orang tua Macan Putih itu memutar tangannya dan mengeluarkan raungan yang keras. Saat bergema, auman harimau yang mengejutkan datang dari pusaran air. Seekor harimau ganas berukuran ratusan kaki terbang keluar dari pusaran. Macan Putih ini adalah roh dari Macan Putih, itu seperti jiwa asal seorang profesional. Saat ia keluar dari pusaran, ia terus terdistorsi, dan keagungannya menjadi semakin kuat. Saat ia menyerang Wang Lin, ia tidak membakar Wang Lin secara langsung tetapi menjeratnya seperti ular piton. Ia membuka mulutnya ke arah kepala Wang Lin dan ingin menarik Wang Lin ke pusaran di bawah. Jika Wang Lin dibawa pergi, dia akan ditekan di bagian paling bawah gua sampai mati. Wang Lin belum pernah melihat mantra orang tua Macan Putih ini sebelumnya. Ini adalah mantra yang bukan milik dunia ini, itu berasal dari benua astral abadi. Ekspresi Wang Lin muram, dan saat mulut Macan Putih tertutup, Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan menempelkannya ke mulut harimau. Mantra yang bagus. Hari ini, saya tidak akan melepaskan harimau ini. Karena kamu ingin menindasku, mari kita lihat apakah harimau ini yang menindasku atau aku yang menindas harimau ini. Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak menggunakan mantra apapun. Dia menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, auranya berubah. Aura seorang sarjana besar menyebar dari tubuhnya. Pada saat ini, dia bukanlah seorang yang cerdas, dia adalah seorang sarjana agung. Dia adalah seorang sarjana agung yang telah memahami kebenaran tentang surga dan mengetahui bahwa dunia ini hanyalah sebuah gua. Dengan aura sarjana agung ini, Wang Lin tidak takut apapun, dan matanya tenang tetapi mengeluarkan kekuatan yang kuat. Dia menoleh dan melihat roh harimau itu. Dengan itu, auranya mendorong semangat harimau. Roh harimau ini bukanlah binatang surgawi yang dibentuk oleh mantra tetapi biasa saja seperti harimau fana. Kamu berani melahirkanku. Wang Lin berbicara perlahan dan kemudian tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap roh harimau itu dan mengeluarkan rasa tertekan tanpa merasa marah. Dia memiliki aura seorang sarjana besar yang bahkan tidak takut pada surga, jadi bagaimana dia bisa takut pada harimau kecil ini? Roh harimau yang melilitnya bergetar dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Aliran pemikiran yang tak berkelindan dalam pemikiran. Tampaknya olah ia telah melihat banyak yang ditampilkan, ia melihat leluhurnya Macan Putih berlutut dan menyembah surga di benua astral abadi. Ia tidak mengetahui bahwa pikiran seperti ini ada di dalam pikirannya, namun ia merasakan ketakutan yang datang dari kedamaian. Saat Wang Lin berbicara, dia tampak berubah menjadi surga dan menekan roh harimau. Tekanan ini mengandung seluruh pemahaman Wang Lin, 3 esensi halusnya, dan kekuatan yang tak ada habisnya. Roh harimau itu terisak dan melepaskan tubuh Wang Lin. Ia kemudian mundur dan menundukkan kepalanya ke arah Wang Lin. Orang tua berambut putih melihat ini dengan rasa tidak percaya pada matanya. Roh harimau itu menundukkan kepalanya dan membungkuk pada Wang Lin. Itu kemudian dimasukkan ke dalam pusaran dan menyatu dengannya. Pusaran itu menghilang dan kembali menjadi macan putih raksasa. Macan putih berteriak dan melompat keluar dari bawah Wang Lin dan ke langit. Di kejauhan, ia berbalik untuk melihat Wang Lin dan mengabaikan pria tua berambut putih itu. Ia mengguncang tubuhnya dan kemudian berubah menjadi titik cahaya putih tak berujung yang mengakhiri alam surgawi kuno. Mustahil, wajah lelaki tua berambut putih itu pucat. Matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Saat dunia sedang diterangi oleh cahaya putih dari macan putih yang menghilang, siluet biru keluar dari pusaran salah satu patung. Saat muncul, auman naga bergema. Siluet itu berubah menjadi Azure Dragon raksasa yang membentang di langit. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua bermata biru keluar dari Azure Dragon. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah Wang Lin. Itu lebih cepat dari kilat, dan ini terjadi tepat saat cahaya yang menyilaukan menghilang. Ketika lelaki tua menjangkau biru mendekati Wang Lin, jari telunjuk terulur. Tatapannya tenang, tapi ada niat membunuh saat dia menjulurkan jarinya ke kepala Wang Lin. Saat jari-jari Anda bergerak,
Azure Dragon raksasa di belakangnya bergerak lebih cepat dan mengikuti lelaki tua itu. Itu memasuki tubuhnya, masuk ke lehernya, dan menembak ke arah Wang Lin. Dari jauh tampak seperti lukisan. Di dalam lukisan itu, laki-laki tua berbaring biru di bawah cahaya biru, dan di belakangnya, seekor naga azure panjang terbentang. Seolah-olah lelaki tua itu telah menghilang dan digantikan dengan naga azure yang mendekati Wang Lin. Semua ini terjadi terlalu cepat, dia langsung berada dalam jarak 3 kaki dari Wang Lin. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berpakaian hitam keluar dari patung lain. Saat dia muncul, langit menjadi gelap dan kura-kura hitam raksasa muncul. Ia mengeluarkan suara kejutan yang mengejutkan. Ketika lelaki tua berkulit hitam itu muncul, dia juga bergerak seperti kilat dan menyerang Wang Lin. Dia bergerak dengan kecepatan yang sama dengan lelaki tua berbaju biru itu dan melayangkan pukulan. Bayangan kura-kura hitam menjadi terdistorsi karena gemuruh dan menyatu dengan lelaki tua itu. Duri yang tak terhitung jumlahnya muncul di suatu tempat. Jenderal Azure Dragon dan Jenderal Kura-Kura Hitam keduanya memutuskan untuk menyerang pada saat ini hampir dalam serangan diam-diam. Mereka langsung terbang ke arah Wang Lin. Keempat jenderal besar telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan saling mengenal dengan baik. Saat keduanya menyerang, Jenderal Macan Putih menyeka darah dari sudut mulutnya. Meskipun dia tidak memiliki bayangan macan putih, dia masih memegang pedang di tangannya. Dia melompat ke udara dan tertutup ke arah Wang Lin sambil mengaum. Hanya Jenderal Vermilion Bird yang tidak muncul, seolah-olah dia percaya bahwa serangan gabungan ketiganya sudah cukup untuk membunuh Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Jenderal Azure Dragon mendekat. Mata Wang Lin berbinar dan perasaan krisis hidup dan mati di sekitarnya. Orang lain akan panik, tetapi Wang Lin menjalani hidupnya terus-menerus mengalami perasaan ini dan sudah lama terbiasa dengannya. Semakin berbahaya, dia akan semakin tenang. Dalam hatinya, dia benar-benar tidak menganggap makhluk surgawi yang terluka itu sebagai bahaya. Jadi bagaimana jika mereka menyerang pada saat yang bersamaan? Wang Lin tertawa dan mengangkat tangannya. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk ke jari Azure Dragon. Selama proses ini, kepala kuno di belakangnya menyatu dengan ukiran. Pada saat yang sama, semua bintangnya berputar dan 3 kekuatan kuno menyatu membentuk mantra kuno asli Wang Lin. Jari abadi kuno. Jari ini bisa mematahkan segel penguasa surgawi 7 warna, jadi mengapa Wang Lin perlu takut pada naga Nilakandi yang terluka ini? Dengan ujung tajamnya, langit berubah warna dan awan pecah. Jenderal Azure Dragon tidak lagi tenang dan ekspresi berubah. Detik berikutnya, mencuat dengan Wang Lin. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Suara mengejutkan ini cukup mengejutkan pikiran seseorang. Saat mereka dipanggil, Jenderal Azure Dragon mengeluarkan darah dan Azure Dragon yang tak ada habisnya di belakangnya robot. Jenderal Azure Dragon terpaksa mundur 1000 kaki sebelum dia sendiri berhenti menghentikannya. Matanya dipenuhi ketakutan. Jari abadi kuno berisi pukulan paling kuat dari warisan kuno Wang Lin. Itu tidak akan sepenuhnya runtuh, karena dapat dipulihkan tanpa henti. Jari Jenderal Azure Dragon hanya menyebabkannya runtuh beberapa kali, itu jauh lebih lemah dari segelnya. Ratusan keruntuhan tidak cukup untuk menghancurkan jari abadi kuno Wang Lin. Yang terpaksa mundur adalah Jenderal Azure Dragon. Namun, tubuh Wang Lin juga menderita. Hanya tikungan yang abadi, bukan tubuhnya, mengalir dari sudut darah mulut Wang Lin. Gemuruh menggema di tubuhnya dan organ di dalamnya mengeluarkan rasa sakit. Namun, Wang Lin menekan rasa sakit yang luar biasa ini, dan niat membunuh muncul di matanya. Setelah memaksa Jenderal Azure Dragon mundur, setetes darah emas yang mengandung tubuh Celestial Immortal terbang keluar. Tekanan yang diberikannya membuat takut keempat jenderal itu. Setes darah ini mengandung garis keturunan surgawi yang sangat murni. Jenderal Kura-Kura Hitam adalah yang paling dekat dengan Wang Lin saat ini dan terkena cahaya keemasan. Tampaknya olah dia akan berubah menjadi gas oleh cahaya ketika asap hitam muncul di tubuhnya. Jeritan tidur segera setelahnya. Setetes darah emas keluar dari alis Wang Lin dan terbang menuju Jenderal Kura-Kura Hitam. Tetesan darah menembus tangan dan bayangan kura-kura hitam di belakangnya roboh. Dia mengeluarkan suara yang menyakitkan. Jenderal Kura-Kura Hitam mengeluarkan darah dan dengan cepat mundur. Tubuhnya dikelilingi oleh gas hitam dan tangan berlumuran darah. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melarikan diri.
Garis keturunan surgawi, kamu sebenarnya memiliki garis keturunan surgawi. Mustahil, kemurnian garis keturunan surgawi ini. Ini adalah tubuh surgawi abadi. Saat mundur, setetes darah emas terbang kembali ke Wang Lin. Satu jari telah memaksa Azure Dragon mundur dan satu tetes darah telah menghancurkan kura-kura hitam. Namun, krisis ini belum berakhir, masih ada pedang pemecah surga dari Jenderal Macan Putih yang terluka. Bilanya mendekati sambil melolong. Saat mendekat, Wang Lin mengangkat kepalanya dan menekan energi yang mengamuk di dalam dirinya. Dia kemudian mengangkat tangan dan menekan ke arah pedang yang turun. Badai api 9 warna melonjak dengan telapak tangan dan kemudian diikuti guntur. Api itu membentuk jejak telapak tangan yang terbang menuju pedang Jenderal Macan Putih. Guntur berkumpul dan membentuk telapak tangan lain yang dipenuhi guntur. Itu terjadi tepat setelah pohon palem api. Ini bukanlah akhir. Setelah telapak tangan petir, kekuatan karma berkumpul untuk membentuk kumpulan energi kacau yang berubah menjadi telapak tangan ketiga. Esensi hidup dan mati adalah yang berikutnya. Gas hitam dan putih menyatu membentuk jejak telapak tangan keempat. Esensi benar dan salah muncul. Pertukaran antara benar dan salah menyebabkan jejak telapak tangan kelima langsung terbentuk. Pada akhirnya, esensi mengejutkan yang mengejutkan muncul dari tubuh Wang Lin untuk membentuk jejak telapak tangan keenam. Keenam jejak telapak tangan terhubung, tampak seperti bayangan saat mereka terbang menuju pedang Jenderal Macan Putih. Gemuruh yang menggelegar menggema di seluruh dunia dan membentuk badai. Saat suara bergema, pedang di tangan Jenderal Macan Putih patah. Setelah bilahnya roboh, 6 jejak telapak tangan mendarat di dada. Jenderal Macan Putih menjerit dan sejumlah besar energi surgawi keluar dari tubuhnya. Saat dia terjatuh ke belakang, Jenderal Azure Dragon dan Jenderal Kura-Kura Hitam mendukung Jenderal Macan Putih yang terluka parah dari belakang. Bantu aku membuka segel penyembuhan sehingga aku bisa melepaskan esensiku dan membunuh. Jenderal Macan Putih tampak lemah dan pucat, tetapi matanya memancarkan cahaya yang ganas. Dia mendorong kembali Azure Dragon dan Black Tortoise. Rambut putihnya berantakan dan dia mulai mengaum seperti orang gila. Saat dia meraung, auranya mulai meletus dan tanda emas muncul di antara mahkota. Naga biru, kura-kura hitam, bantu aku membuka segelnya. Jika bukan karena kita harus memulihkan ingatan kita, kita tidak akan terdorong mundur oleh semut ini, aku akan membunuh. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengusir makhluk surgawi seperti kita? Dia hanyalah semut alam rendahan. Ekspresi Wang Lin tetap netral, tapi dia masih terluka. Dia hampir tidak mampu menahan serangan gabungan dari mereka bertiga. Jika bukan karena dia punya banyak metode, dia pasti terluka parah. Sekarang dia melihat Macan Putih menjadi gila, dia mengangkat tangan kirinya dan meraih kekosongan. Cahaya keemasan datang dari telapak tangan, dan ketika cahaya keemasan menghilang, sebuah busur kuno muncul. Tangan kirinya memegang busur dan tangan menunjuk tali busur yang menarik. Wang Lin menariknya kembali hingga ditarik seluruhnya. Sebuah panah kuno perlahan muncul di tali busur. Saat dengungan tali busur bergema, semuanya menjadi sunyi. Macan Putih tidak lagi mengaum dan tidak lagi mencoba membuka segelnya. Dia berdiri di sana, terpana saat melihat busur di tangan Wang Lin, dan ketakutan yang tak dapat disembunyikan muncul di matanya. Jenderal Azure Dragon juga terkejut saat itu. Dia tanpa sadar mundur dan matanya dipenuhi ketakutan. Busur Li Guang, Jenderal Kura-Kura Hitam juga ketakutan. Gas hitam di sekitar tubuhnya baru saja ditekan, tetapi ketika dia melihat busur itu, wajahnya menjadi pucat pasi. Petik 2. Rekan surgawi Wang Lin, mohon jangan marah. Tolong beri wajah pada orang tua ini dan mari kita bicara. Selama keheningan ini, siluet terbentang merah keluar dari 4 patung terakhir. Dia sedikit malu saat dia memegang tangan Wang Lin. Wang Lin tidak benar-benar ingin melakukan pertarungan hidup dan mati dengan keempat jenderal ini. Setelah merasakan aura mereka, dia datang ke sini untuk membuat kesepakatan, bukan untuk menghina. Namun, mereka agresif dan tidak mau membicarakannya, sehingga mengakibatkan pertempuran dari sebelumnya. Melihat burung vermilion muncul, mata Wang Lin berbinar dan tangan mengendur. Busur dan anak panahnya menghilang menjadi titik cahaya keemasan. Meskipun busurnya telah hilang, jika Wang Lin menunjuk, dia bisa langsung menemukannya lagi. Dia tidak takut keempat jenderal melancarkan serangan diam-diam.
Wang Lin memegang tangan Vermilion Bird. Vermilion Bird ini juga sudah tua dan sangat mirip dengan Vermilion Bird generasi pertama di Valenland. Wang Lin perlahan membuka mulutnya dan dengan tenang berkata, "Tidak perlu memanggilku, sesama surgawi." Junior Wang Lin menyapa Vermilion Bird generasi pertama. Burung Vermilion yang mengenakan pakaian merah mengungkapkan ekspresi rumit saat dia melihat ke arah Wang Lin dan merenung dalam diam. Wang Lin dengan tenang berkata, "Saya bingung tentang satu hal. Senior dan yang ada di Tanah Jatuh. Hubungan apa yang kalian berdua miliki? Yang ada di Tanah Jatuh adalah tubuh asliku. Selama Perang Besar, saya adalah satu-satunya dari 4 jenderal yang meninggalkan tubuh asli saya di luar. Yang kamu lihat sekarang adalah avatarku, tapi itu sudah terlalu lama. Tidak ada lagi avatar atau tubuh asli. Anda dapat menganggap keduanya sebagai saya atau dua diri yang berbeda. Saya hampir tidak memiliki kendali atas tubuh asli saya. Saya hanya dapat berkomunikasi dengannya untuk mengetahui apa yang terjadi dan apa yang dia pikirkan, tetapi saya tidak dapat mengontrol pikiran dan tindakannya. Dia sangat lelah, dia ingin kembali ke kampung halamannya, tapi aku ingin mencari penguasa surgawi." Orang tua Vermilion Bird itu menghibur kepalanya dan menghela nafas. Orang tua macan putih, yang matanya dipenuhi ketakutan, tiba-tiba berkata, "Mengapa busur Li Guang ada di tanganmu? Ini masalah pribadiku, kamu tidak perlu tahu." Wang Lin dengan dingin menatap Jenderal Macan Putih dan kemudian mengirimkannya kembali ke burung Vermilion. Wajah Jenderal Macan Putih berkedut, tapi dia tidak berbicara lagi. "Saya bisa mengabaikan masalah ini di Tanah Jatuh. Hari ini saya bisa membuat kesepakatan dengan senior," kata Wang Lin dengan tenang. Alam surgawi kuno, atau yang disebut inti gua penguasa surgawi 7 warna, berisi murid-murid 7 sekte Dao yang terluka. Merekalah yang disebut sebagai makhluk surgawi, para penggarap alam surgawi kuno. Jika aku memberikan segalanya, menandakan seberapa besar kemungkinan aku membunuh semua orang di sini sebelum mereka dapat menyembuhkan dan menjadikan alam surgawi kuno ini sebagai alam mati. Kata-kata Wang Lin tenang, tetapi menyebabkan keempat jenderal itu mengerutkan kening. Jika tanpa busur Li Guang, keempat jenderal tidak akan mempercayai Wang Lin, tetapi setelah melihat busur dan anak panah, tekanan tak terlihat muncul di hati mereka. Busur Li Guang adalah senjata yang sangat kuat dari benua astral abadi. Busurnya tidak mudah digunakan. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan setetes darah surgawi itu, tetapi meskipun Anda dapat menggunakan busur dengan darah itu akan mengarahkan energi surgawi ke dalam tetesan darah itu setiap kali Anda mengambilnya. Anda bukan seorang surgawi, jadi Anda tidak dapat mengisi kembali kekuatan di dalam setetes darah itu. Berapa banyak tembakan yang bisa kamu tembakkan? Yang berbicara bukanlah Vermilion Bird melainkan Azure Dragon. Saat dia melihat Wang Lin, matanya bersinar terang. "Aku hanya membutuhkan 3 anak panah untuk menghancurkan tempat ini. Meskipun ada patung Countess di belakangmu dan bahkan ada kuil aneh di bagian terdalam. Kalau tidak salah candi itu adalah pintu keluar menuju gua ini, yang harusnya tertutup rapat dan tidak ada yang bisa membukanya. Ada banyak makhluk aneh di sana, dan kemungkinan besar itu adalah tempat paling kuat di alam surgawi kuno. Saya bisa melakukannya, Anda semua mengerti." Melihat Wang Lin menyapu keempat jenderal itu dan kemudian melihat ke kejauhan. Ketika dia pertama kali memasuki alam surgawi kuno, indera ilahinya tidak hanya memperhatikan keempat jenderal, dia juga secara samar-samar merasakan kuil di bagian terdalam alam surgawi kuno. Aura yang dikeluarkan kuil itu sangat kuat. Kura-kura hitam, yang tidak berbicara sama sekali, memikirkan dan kemudian berkata dengan suara serak, "Kesepakatan apa? Aku tidak peduli jika seluruh tempat ini adalah sebuah gua, atau tentang rencana kalian semua. Saya hanya tahu bahwa saya dilahirkan di alam batin, dan alam batin sedang berevolusi dengan alam luar. Alam batin tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi alam luar, dan bahkan jika saya memiliki busur Li Guang, saya tidak dapat membunuh semua penggarap alam luar. Anda adalah makhluk surgawi kuno dari alam surgawi kuno. Saya ingin kalian semua meninggalkan tempat ini, membantai jalan menuju alam luar, dan mengakhiri perang." Mata Wang Lin berbinar saat dia berbicara. Burung Vermilion merenung sejenak dan dengan lembut berkata, "Alam luar juga memiliki alam surgawi kuno.
Ada anggota 7 sekte Dao di sana yang mengikuti selir pemakaman surgawi, dan mereka tidak begitu terluka. Alasan mengapa mereka belum keluar selama bertahun-tahun adalah karena meskipun alam surgawi kuno terbagi menjadi dua, masih ada hubungan yang mendalam di antara keduanya. Jika kita membuka pintu untuk meninggalkan alam surgawi kuno, mereka juga akan bisa keluar. Pada saat itu, perang antara dunia dalam dan dunia luar akan semakin intensif. Ia bahkan bisa menghancurkan gua ini. Wang Lin mewakili lengan bajunya dan dengan dingin berkata, mereka tidak akan bisa keluar dari alam surgawi kuno alam luar. Dengan ini, keempat jenderal memandang ke arah Wang Lin. Jenderal Azure Dragon dengan cepat berkata, sebelumnya, seseorang dari alam bawah memanggil kami dan meminta bantuan untuk melawan invasi alam luar. Saya mengirimkan harta karun surga untuk berinisiatif ke dalam formasi penyegel alam. Itu akan memungkinkan formasi bertahan selama 100 tahun dan memberi waktu bagi kita untuk menyelesaikannya. Meskipun efeknya terbatas, akan sangat sulit bagi penggarap alam rendah untuk membuka formasi tanpa seseorang dari benua astral abadi yang bergerak. Saya tidak tahu apakah dia melakukannya, tapi sekarang lebih dari 90 tahun telah berlalu dan tinggal 3 tahun lagi. 3 tahun ini adalah periode terpenting. Setelah 3 tahun ini berlalu, luka kami akan pulih sepenuhnya. Menurut rencana awal mereka, bahkan jika Wang Lin tidak menawarkan kesepakatan ini, mereka masih akan pergi dalam 3 tahun dan berusaha melawan sesama anggota sekte dari alam luar. Mereka kemudian akan mencari penguasa surgawi. Namun, para penggarap alam bawah hanyalah semut di mata mereka. Ketika mereka pergi, mereka tidak akan peduli dengan pertempuran antara alam dalam dan luar. Mengenai berapa banyak nyawa yang akan hilang, mereka tidak peduli. Selama mereka dapat menemukan penguasa surgawi, selama budidaya penguasa surgawi pulih, mereka dapat menghancurkan semua kehidupan di dalam gua. Kemudian mereka akan mengaktifkan Dao surgawi, dan setelah puluhan ribu tahun, semuanya akan kembali seperti semula. Namun, Wang Lin telah menemukan bahwa mereka dan mengancam akan menghancurkan alam surgawi kuno dengan kekuatan untuk menawarkan kesepakatan. Hal ini membuat mereka mempertimbangkannya dengan cermat. 3 tahun. Saya dapat membeli waktu 3 tahun untuk Anda. Tidak ada yang akan datang ke sini dan mengganggu kesembuhanmu. Suara Wang Lin datar saat dia berbicara. Keempat jenderal itu berpikir dalam diam. Wang Lin telah berjanji untuk menghancurkan alam surgawi kuno di alam luar dan berjanji untuk melindungi mereka selama 3 tahun. Namun, semakin Wang Lin setuju, semakin mereka merasa Wang Lin punya rencana lain. Keempatnya bingung dengan rencana Wang Lin. Vermilion Bird memandang Wang Lin dan bertanya, apa yang Anda inginkan dari kesepakatan ini? Saya ingin alam luar dipadamkan. Saya menginginkannya agar tidak ada penggarap alam batin yang akan mati begitu Anda pergi. Saya ingin Anda semua berjanji kepada saya bahwa setelah Anda menemukan penguasa surgawi 7 warna, Anda mengizinkan saya untuk mengambil semua makhluk hidup dari dunia ini dan memberi mereka kebebasan sehingga mereka tidak harus tinggal di gua ini, sehingga mereka dapat melihat langit yang sebenarnya. Permintaan terakhirnya adalah setelah ini selesai, aku ingin pergi ke benua astral abadi. Di benua astral abadi, Anda akan memberi saya sumber daya yang saya butuhkan. Wang Lin menepuk keningnya dengan tangannya. Seutas asap beterbangan dan mengembun menjadi daun willow di telapak tangan. Jika Anda setuju, kirimkan indera ilahi Anda dan bentuklah sumpah Dao. Jika kamu melanggar sumpah, kamu akan mati. Jika kamu tidak setuju, maka aku akan mengambil busur Li Guang dan menghancurkan alam surgawi kuno ini. Kata-kata Wang Lin sangat keras. Dia tidak memberi kesempatan pada keempat umum itu untuk ragu. Keempatnya diam-diam merenung dan saling memandang. Mereka mulai ragu. Mereka tidak dapat langsung menyetujui keputusan Wang Lin. Kondisi ketiga dan keempat sangat sulit. Aku akan memberi waktu 1 hari. Wang Lin berbalik dan pergi. Dia berhenti 10.000 kaki jauhnya, duduk di tanah yang rusak, dan memejamkan mata. Dia mengabaikan mereka. Sebenarnya, Wang Lin masih memiliki tujuan lain, dan itulah tujuan sebenarnya. Selain menyelesaikan perang antara alam dalam dan luar, alasan dia bersedia mengeluarkannya dalam waktu 3 tahun, alasan mengapa dia ingin orang-orang dari 7 sekte Dao ini pergi, adalah agar mereka menemukan penguasa surgawi. Wang Lin punya banyak spekulasi tentang penguasa surgawi yang misterius ini, tetapi tidak ada bukti.
Dia tidak yakin apa hubungan yang dimiliki oleh 7 warna Daois dengan penguasa surgawi. Ada juga hantu tua Zan. Ada sebuah misteri di sini, dan misteri itu menunjuk pada penguasa surgawi. Dari berbagai petunjuk, banyak yang bisa diambil dari peperangan antara alam batin dan alam luar. Kelompok di sekitar penguasa dan selir pemerintahan celestial tinggal di alam luar. Kelompok di sekitar penguasa alam tertutup tinggal di alam dalam. Taois 7 warna adalah kepala alam luar. Adapun hantu tua Zan, dia adalah seseorang dari alam batin. Banyaknya peperangan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sepertinya mencoba membuktikan sesuatu. Mereka semua mencari sesuatu, hanya untuk menandakan memerlukan cara yang luar biasa, dan sebagai hasilnya, perang ini terus terjadi. Jika tebakanku benar, lalu apa yang mereka cari adalah Dao surgawi. Wang Lin berpikir, mungkin begitu orang-orang ini pergi, tabirnya akan terbuka. Ini semua sudah berantakan, jadi mari kita buat lebih banyak berantakan. Mungkin saya bisa mencapai tujuan saya dalam kekacauan ini. Setelah 1 hari, Wang Lin meninggalkan alam surgawi kuno dengan sumpah dari 4 jenderal. Alam surgawi kuno hanya bisa masuk atau keluar melalui celah yang diciptakan oleh janji ilahi. Keretakan ini adalah bagian dari segel alam surgawi kuno, dan siapapun yang memiliki garis keturunan dari benua astral abadi akan kesulitan untuk keluar melalui celah tersebut kecuali semua orang bekerja sama untuk mengirim 1 orang keluar seperti yang mereka lakukan pada penguasa alam surgawi. Alam tertutup. Mungkin Heaven Diving Bed adalah hal terpenting di sini. Sebelum memasuki alam surgawi kuno, Wang Lin memiliki banyak spekulasi, tetapi sekarang, setelah pergi, dia mengerti banyak hal. Setelah keluar dari celah, Wang Lin melihatnya kembali dan melihatnya perlahan sebelum menutup napas. Melihat ruang di depannya, untuk pertama kalinya, ruang ini tampak sangat halus, seolah-olah tidak ada. Wang Lin tidak bisa memberitahu orang lain bahwa alam dalam dan luar hanyalah bagian dari sebuah gua. Bahkan jika dia memberitahu orang-orang, sangat sedikit yang akan mempercayainya, dan mereka yang mempercayainya hanya akan menjadi gila. Melihat sistem bintang ini, Wang Lin merenung dalam diam. Di luar planet Suzaku, awan janji ilahi telah lama menghilang. Ribuan petani, termasuk Si Tunan dan rekan-rekannya, masih menunggu kembalinya Wang Lin. Saat mereka melihat sosok Wang Lin muncul, sorak-sorai mulai menggema. Ribuan orang mengeluarkan suara penuh semangat saat mereka memanggil nama Wang Lin dan memanggil penguasa alam tertutup. Mendengarkan kata-kata mereka, Wang Lin diam-diam merenung. Dia samar-samar merasa bingung. Penguasa alam tertutup. Penguasa alam surgawi sebelumnya hanyalah pion dari penguasa surgawi. Dia bukan orang dari alam batin, dia berasal dari benua astral abadi, dia memiliki garis keturunan seorang celestial. Dia tidak datang ke alam batin untuk membantu tetapi untuk mengatur semua rencana demi penguasa surgawi. Dia adalah orang yang tidak fleksibel. Mungkin, selama bertahun-tahun, dia merasakan belas kasihan terhadap orang-orang di sini dan semua hal itu terjadi. Namun, pada akhirnya, dia tidak pantas berada di sini, dia adalah orang luar. Gelombang sorak-sorai terasa sangat jauh dari Wang Lin. Setelah memahami semuanya, Wang Lin merasa bingung dengan gelar penguasa alam tertutup. Perenungan diamnya secara bertahap diperhatikan oleh ribuan petani. Tangisan mereka perlahan menghilang dan mengurung mereka di Wang Lin saat dia berjalan mendekat. Melihat wajah-wajah di hadapannya, jantung terisi kepahitan. Dia ingin memberitahu mereka, kalian semua, kami semua hanya tinggal di dalam gua. Langit yang kita lihat bukanlah langit yang sebenarnya, bumi yang kita lihat bukanlah bumi yang sebenarnya. Pertempuran melawan alam luar hanyalah permainan bagi orang lain. Apalagi mantra dan dao yang kita kembangkan semuanya palsu. Semuanya salah, tidak ada yang nyata. Satu-satunya hal yang nyata adalah darah, rasa sakit, dan semua mayat yang menumpuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi bagaimana dia bisa mengutarakannya? Tidak ada cara dia untuk memberitahu rekan-rekan fanatik ini tentang kebenaran yang kejam. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba teringat pada roh Daois yang tersebar dari 7 juta dunia. Dia tiba-tiba merasakan hubungan dengan roh Daois tersebar karena pengalaman mereka sangat mirip. Namun, roh Daois tersebar lebih beruntung daripada Wang Lin karena dia yakin dia telah datang ke dunia nyata dan meninggalkan dunia palsu. Keheningan dan kebingungan Wang Lin diperhatikan oleh Si Tunan, yang membuatnya bingung.
Dia tidak mengerti apa yang ditemui Wang Lin di dalam celah itu. Dia sangat bersemangat saat masuk, tapi sekarang dia depresi. Wang Lin diam-diam berjalan ke depan dan tiba di sebelah Si Tunan. Mata yang bingung juga lelah, dan dia dengan lembut berkata, "Situ, apakah kamu punya anggur? Aku ingin mabuk lagi. Untuk terakhir kalinya, saya bersedia." Si Tunan tidak bertanya kenapa dan malah mengangguk. "Jika kamu ingin mabuk, aku akan menemanimu." Di gunung tak bernama di planet Suzaku, Wang Lin dan Si Tunan duduk. Mereka menyaksikan langit menjadi gelap dan diam-diam meminum anggur. Tidak ada yang datang mengganggu mereka berdua. Ribuan pembudidaya duduk di planet ini dan melakukan budidaya. Mereka sedang menunggu Wang Lin turun dari gunung. Mereka menunggu Wang Lin membawa mereka ke Alheaven, untuk menyelamatkan Alheaven dan melindungi alam batin. Situ, mengapa orang hidup? Saat Wang Lin menyesap anggur, kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Untuk bernafas, Situ diam-diam merenungkan dan meletakkan kendi anggur di tangan. Dia melihat penampilan Wang Lin dan mengerutkan kening. Dia kemudian bertanya, "Keretakan apa itu?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyuman pahit. Dia mengambil anggur dan meneguknya lagi. "Apakah kamu ingat bagaimana kita mabuk bertahun-tahun yang lalu?" Wang Lin memandang Si Tunan dan mengingat masa lalu. "Waktu itu, saya mabuk saat sedang kebingungan. Saya tidak ingin menyimpannya, saya tidak tahu mengapa saya menyimpannya. Cerminannya tidak membawa kebahagiaan. Yang ada hanyalah kelelahan dan krisis hidup dan mati yang tiada akhir. Saya telah membunuh banyak orang, saya telah membunuh banyak." Wang Lin mulai tertawa sambil minum. "Waktu itu, saya sudah bilang kepada Anda, saya tidak mengerti mengapa orang mendukung untuk umur panjang. Tapi apa gunanya hidup lama? Yang Anda dapatkan hanyalah menyaksikan orang-orang di sekitar Anda menjadi tua, menyaksikan sepasang kekasih meninggal, menyaksikan orang yang dicintai berpencar, menyaksikan teman-teman memejamkan mata. Pada akhirnya, satu-satunya yang tersisa hanyalah hati yang acuh tak acuh. Dengan tubuh yang lelah, meski hidup seperti itu berlangsung lama, lalu kenapa? Ini adalah umur yang panjang. Situ, kamu membawaku ke dunia yang kuat. Katakan padaku, apakah ini umurnya panjang?" Wang Lin meminum semua anggur dan melemparkan kendi anggur ke samping. Para mitra tidak perlu memutus emosi mereka. Ketika kita berada di planet Suzaku dan Anda baru saja menganut, Anda enggan melepaskan orang tua Anda, enggan memutuskan untuk membiarkan Anda bersifat duniawi. Anda tidak ingin memotongnya. Beginilah jawaban saya. Karena Anda tidak bisa memotongnya dan tidak ingin memotongnya, tentu saja Anda akan merasakan sakit. Jika kamu mati, maka itu tidak masalah, tapi kamu tidak mati. Anda mempertahankannya selama lebih dari 2000 tahun dan mencapai tingkat terjangan ini. Makanya kamu bingung, kenapa kamu tanya apa itu umurnya panjang? Umur panjang, tidak ada umur panjang dalam hidup ini. Apa yang disebut umur panjang adalah membiarkan diri Anda hidup lebih lama, membiarkan diri Anda menjadi lebih kuat, membiarkan diri Anda bebas sehingga seseorang dapat memerintah Anda. Kami semua sangat takut akan kematian, kami tidak ingin mati, jadi kami mengejar umur yang panjang. Orang tua ini tidak percaya kamu tidak memahami ini. Si Tunan meminum anggur dan melemparkannya ke samping sebelum dia berteriak pada Wang Lin, "Lihat dirimu, apa yang kamu lihat di dalam celah itu. Beritahu orang tua ini, puncak. Saya tidak mencapai puncak. Biarpun aku mencapai puncaknya, terus kenapa? Aku mengerti, tapi aku tidak sama denganmu. Saya tidak pernah ingin menyimpannya. Ketika saya masih muda, saya melakukannya untuk orang tua saya sehingga mereka tidak kecewa pada saya. Aku mengatupkan gigiku dan pergi ke sekte Heng Yue. Tapi hasilnya, nasib telah membodohi kita. Saya berdekatan dengan orang tua saya, namun akhirnya menyebabkan kematian mereka. Setelah itu, saya berjanji untuk membalas dendam, saya menjadi iblis dan membunuh seluruh keluarga Teng. Darah mengalir seperti sungai. Setelah membalas dendam, saya bingung. Saya menyaksikan Daniu tumbuh dewasa dan menyaksikan orang tuanya meninggal. Saya menyaksikan sepanjang hidupnya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, saya tidak tahu di mana jalan saya. Baru setelah Wan Er meninggal, saya mulai menghidupkannya kembali. Saya ingin menjadi lebih kuat dan bertahan. Saya tidak rela mati sebelum Wan Er bangun. Aku ingin menarik kembali dari takdir. Lalu aku menjadi penguasa alam tertutup.
Saya menjadi terkenal melalui pertarungan antara alam batin dan alam luar. Aku tidak menginginkan semua ini, bukan itu yang kuinginkan. Saya tidak ingin menjadi penguasa alam tertutup, saya tetap tiak ingin. Wang Lin mengamati situ dan mengambil kendi anggur. Dia meminum setengah kendi dan membiarkan anggur mengalir dari sudut mulut. Anda, Situ Nan memandang Wang Lin dan melihat kebingungan di matanya. Dia tidak bisa mengucapkan kata pun. Dia menghela nafas dan mulai minum karena marah. Karena kamu tidak mau memberitahu orang tua ini apa yang kamu lihat di dalam celah itu, maka orang tua ini tidak akan bertanya, oke. Keduanya teringat dan sama-sama terus meminum wine hingga secercah cahaya muncul di cakrawala, menandakan terbitnya matahari. Wang Lin dengan lembut berkata, keretakan itu mengarah ke alam surgawi kuno. Situ Nan kaget, lalu tiba-tiba dia berdiri dan menatap ke langit. Tampaknya akan menembus langit dan melihat celah yang muncul sebelumnya. Alam surgawi kuno. Tempat itu sebenarnya adalah alam surgawi kuno yang legendaris. Ada makhluk surgawi nyata di sana. Apakah kamu melihat surga? Situ Nan terkejut dan memenuhi matanya. Saya melihat mereka, dan saya membunuh makhluk surgawi. Wang Lin mengungkapkan ekspresi pahit dan meneguk anggur. Situ Nan kaget dan menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia berkedip dan tersenyum pahit. Lalu apa? Dengan kepribadian Anda tidak akan pergi begitu saja setelah membunuh mereka. Mungkinkah kamu mencari kenangan surgawi ini? Wang Lin diam-diam merenungkan dan mengedipkan matanya menunjukkan yang rumit. Dia meminum semua anggur di kendi di tangannya dan melemparkannya ke samping sebelum melihat ke arah Situ Nan. Saya mencari kenangan surgawi dan menemukan rahasia tentang keberadaan alam dalam dan luar. Situ, jika aku mengklasifikasikan bahwa alam dalam dan alam luar sama-sama palsu, itu hanyalah ilusi. Percayakah kamu, jika saya memberi tahu Anda bahwa Anda dan saya, semua rekan kebugaran yang kita kenal, dunia tempat kita dibesarkan hanyalah sebuah gua, apakah Anda percaya? Jika saya mengatakan bahwa dao yang kita kembangkan semuanya ditunjuk oleh orang lain, percayakah Anda? Jika saya mengatakan bahwa dunia yang kita tinggali hanyalah sebuah gua penguasa surga kuno, atau alam yang dia buka untuk mengumpulkan Joss Flames, apakah Anda percaya? Apa yang kamu bicarakan? Situ Nan tanpa sadar melepaskan kendi anggur di tangannya dan jatuh ke tanah. Wang Lin tersenyum pahit dan melihat Situ Nan yang terkejut. Dia kemudian mengambil kendi anggur dari tanah dan menyesapnya. Inilah yang saya pelajari dari mengingat makhluk surgawi itu. Anda tahu penguasa alam tertutup. Bukan aku tapi yang sebelumnya. Dia berasal dari alam surgawi kuno, dia tidak pantas berada di sini. Dan selir leluhur yang saya temui di sistem bintang kuno dan Tao 7 warna yang misterius. Orang-orang ini semua berasal dari apa yang disebut benua astral abadi. Benua itu puluhan ribu kali lebih besar dari gabungan alam dalam dan luar. Itu adalah kampung halaman mereka. Kita hanya berada di dalam gua milik Master Sekte 7 Dao Sekte, penguasa surgawi 7 warna. Langit yang kita lihat adalah langit-langit gua. Bumi yang kita lihat adalah dasar gua. Yang disebut alam dalam dan luar hanyalah bagian dalam dan luar gua ini. Apakah kamu percaya semua ini? Lalu bagaimana jika ku beritahu Anda bahwa bahkan dao yang kita kembangkan, dao surgawi, adalah sesuatu yang dicuri dan dibesarkan oleh penguasa surgawi 7 warna di sini. Karena dao surgawi yang dia besarkan maka kehidupan muncul, sehingga Anda dan saya ada. Apakah kamu percaya semua ini? Jika tidak ada dao surgawi, jika penguasa surgawi tidak mencurinya, maka tidak akan ada kehidupan yang muncul di gua ini. Itu hanya sebuah gua. Ketika kamu mengetahui semua ini, apakah kamu akan menjadi bingung? Tidakkah kamu bertanya-tanya tentang apa kita hidup? Mengapa kita ada dan untuk apa kita ada? Dan kemudian ada balasan dari Tuhan. Dao surgawi diciptakan oleh penguasa surgawi, dan semua makhluk hidup di sini ada karena dao surgawi. Dia menciptakan janji ilahi sehingga bisa membunuh siapapun yang mencoba mengubah rencana dao surgawi. Apa yang dimaksud dengan kekuatan yang melawan surga? Ini adalah seorang yang mengambil tindakan melawan surga. Seperti bagaimana seorang petani merencanakan segalanya dan kemudian menanam tanamannya. Akan selalu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan niat Anda, sehingga Anda mengubahnya. Namun seiring berjalannya waktu, gulma yang kuat muncul di antara tanaman ini. Mereka tumbuh terlalu cepat dan tidak dapat diubah.
Mereka akan mencoba menghancurkan rencana tersebut, mereka adalah penggarap yang menentang surga. Peran janji ilahi adalah untuk membunuh rumput pembohong yang muncul secara sewenang-wenang. Saya adalah salah satu dari rumput pembohong itu, kecuali janji ilahi tidak dapat menghancurkan saya dan dihancurkan oleh saya. Saya menghancurkan janji ilahi dan mengambil kembali nasib saya sendiri. Aku juga mengetahui rahasia dunia ini. Karena kamu bertanya, aku akan melakukan rekonstruksi semua ini, tapi apakah kamu percaya? Si Tunan berpikir, dengan bingung. Setelah sekian lama, dia duduk dan terus minum anggur, tapi dia tidak mengucapkan kata pun. Ada pengaturan di matanya, dia tidak mempercayainya tetapi juga mempercayainya. Jika itu orang lain, bahkan gurunya, King Lin, dia tidak akan mempercayainya. Itu benar-benar tidak terpikirkan, dan tidak ada orang yang mau mempercayainya. Namun, orang yang disebutkan adalah Wang Lin, saudaranya. Dia memahami Wang Lin, dia pada dasarnya menyaksikan Wang Lin tumbuh dewasa. Bagaimana mungkin dia tidak mempercayai Wang Lin? Semuanya hanyalah sebuah gua. Lalu apa pertarungan antara alam dalam dan luar? Si Tunan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ketakutan perlahan muncul di matanya. Dia jarang merasa takut, tetapi ketika dia mendengar kata-kata menakutkan Wang Lin, rasa takut muncul di benaknya. Dia takut jika semua ini benar, lalu apa yang dianggapnya? Apakah kebahagiaannya adalah kebahagiaan sejati? Dia hanyalah boneka yang melakukan pertunjukan serius yang diadakan oleh surga. Dia mati dan dipermainkan oleh keberadaan misterius. Seperti saat dia melihat semut di bumi. Menyaksikan semut berjuang dan bertahan hidup. Wang Lin diam-diam merenung dan dengan lembut berkata, saya sudah menebak tentang perang antara alam dalam dan luar, tapi saya tidak sepenuhnya memahaminya. Namun, saya punya rencana, dan 3 tahun dari sekarang, saya akan mengetahui segalanya tentang perang ini. Gua, si Tunan mengungkapkan senyuman pahit dan menundukkan kepalanya. Dia melihat kendi anggur di tangan dan mulai mengejan. Kita mengamati langit dan ingin mengetahui apa yang ada di balik langit. Ketika kita memiliki tingkat penetrasi yang cukup tinggi untuk melewati langit dan memasuki ruang angkasa, kita mengira ruang angkasa adalah akhir, namun kita tidak mengharapkan ruang berada di dalam gua. Wang Lin, jika apa yang Anda katakan itu benar, apa yang ingin Anda lakukan? Saya pikir Anda seharusnya sudah memiliki penjelasannya. Wang Lin telah minum anggur, tapi dia tidak merasa mabuk. Anggur itu seperti kehidupan dan menjadi pedas di mulut. Lebih dari 2000 tahun masa lalunya terus terulang kembali dalam ingatan. Kultivasi saya memiliki 3 tahap. Tahap pertama adalah membantu orang lain. Tahap kedua adalah kebingungan dan kejengkelan, saya mendambakan kehidupan fana. Saya awalnya berpikir saya akan menghabiskan sisa hidup saya di tahap kedua sampai saya memiliki tingkat terobosan yang cukup tinggi untuk membangunkan One Earth. Kemudian kami akan melewati tahun-tahun yang tersisa bersama-sama dan menutup mata bersama-sama. Saat ini, tahap ketiga telah muncul. Wang Lin meletakkan kendi anggur dan berdiri, membiarkan angin gunung meniup ke rambut putihnya. Saat dia melihat ke langit, kebingungan di matanya disertai dengan penuh tekad dan pantang menyerah. Saya telah menyimpannya sepanjang hidup saya, namun saya tidak pernah mengenalinya di dalam hati. Namun hari ini saya, Wang Lin, akan memasuki tahap ketiga posting saya di planet Suzaku yang melahirkan saya. Saya ingin dipagari. Situ, dulu saya bosan menikmatinya, tapi setelah hari ini, pikiran itu tidak akan pernah ada lagi di hati saya. Saya ingin erangkul, saya ingin menjadi lebih kuat, saya ingin meninggalkan dunia ini, saya ingin melihat apakah orang-orang di benua astral abadi benar-benar memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Biarpun aku mati dan berubah menjadi debu, terus kenapa? Wang Lin posisi tangan. Dia kemudian bersandar dan tenggelam setengah kendi anggur. Wang Lin menyeka sudut mulut dan tertawa. Saya, Wang Lin, kekurangan satu kata pun dalam hidup saya. Kata ini adalah tanggung jawab. Saya kurang tanggung jawab, saya sendiri tidak bisa menopang langit. Gelar penguasa alam tertutup adalah milik saya, tetapi gelar itu diberikan kepada saya oleh orang lain karena saya melakukan beberapa hal dan karena alam batin membutuhkan penguasa alam tertutup. Tapi saya benar-benar tidak memenuhi syarat untuk disebut penguasa alam tertutup. Saya awalnya lelah, saya telah menaruhnya untuk orang lain, jadi bagaimana saya bisa mendapatkan kehormatan dari penguasa alam tertutup?
Aku yang sebelumnya tidak bisa memikul tanggung jawab sama sekali. Sebelumnya, saya bahkan cukup kekanak-kanakan untuk berpikir bahwa saya adalah penguasa alam tertutup. Aku berjuang dengan hidupku melawan alam luar demi kampung halamanku, demi alam batin. Kupikir melakukan ini berarti aku adalah penguasa alam tertutup. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa banyak orang melakukan hal yang sama. Hampir semua pihak yang terlibat alam batin melakukan ini. Saya hanya memiliki tingkat terobosan yang lebih tinggi, jadi saya berhasil mencapainya hari ini. Namun aku dihitung sebagai apa? Mengapa saya harus menghormati alam batin? Yang patut kita hormati adalah rekan-rekan penggarap yang telah meninggal dunia. Mereka yang berdarah demi alam batin dan mati. Saya tidak pernah memikirkan hal-hal itu, tetapi hari ini, saya berasumsi. Saya memahami tanggung jawab judul ini. Ini bukan hanya untuk melawan invasi alam luar tetapi untuk membawa para penggarap keluar dari dunia ini, keluar dari gua ini. Memiliki tekad untuk menghancurkan musuh yang menghalangi. Sebelumnya, saya tidak mempunyai tekad dan tanggung jawab seperti ini, namun setelah hari ini, saya akan memilikinya. Ini mungkin dao saya, tujuan akhir saya. Wang Lin meminum sisa anggur dan melemparkan kendi. Anggur dari gunung, itu membentuk busur terbang dan menghilang dari mata Wang Lin. Saat ini, langit meredup. Matahari terbenam di barat dan terbit di timur. Berbalik untuk melihat Gunung Nan, suara burung bertebaran menggema. Dunia manusia terpotong oleh awan. Aku akan membunuh penguasa surgawi. Jika aku membunuhnya, aku bisa mendapatkan hidup kita kembali. Bunuh dia dan awan akan terbuka. Tapi sebelum itu, saya akan menjaga perbatasan selama 3 tahun. Wang Lin memegang lengan bajunya dan melangkah menuju langit. Dia bergerak seperti seberkas cahaya dan muncul di langit. Wang Lin melihat ke bawah ke bumi, dan hal pertama yang dilihatnya adalah patungnya yang menembus langit. Patung dirinya mengangkat kapak dan menatap ke langit. Untuk pertama kalinya, Wang Lin merasakan momentum yang tak terkatakan dari patung itu. Momentum ini tidak akan pernah menoleh ke belakang, dan apapun yang mencoba menghalanginya akan terhempas. Itu adalah momentum yang mengejutkan yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Momentum ini adalah penguasa alam tertutup yang memahami komitmen dan tanggung jawab. Seseorang yang mengamati dirinya sendiri dan memahami keperkasaan penguasa alam tertutup. Jika langit menghalanginya, langit bisa hancur. Jika bumi menghalanginya, bumi bisa runtuh. Musuh manapun akan dihancurkan. Untuk pertama kalinya, Wang Lin melihat aura familiar yang dia lihat dari roh Daois tersebar di patung. Semangat dan tekad yang dimiliki oleh roh tersebar Daois. Dengan satu langkah, Wang Lin tiba di atas patungnya sendiri. Dia berdiri di sana, menghadap angin, menghadap matahari terbenam yang merah sambil memandang dunia. Rekan-rekan bermitra di planet Suzaku, apakah kalian semua siap mengikutiku ke Alheaven dan melawan para penggarap alam luar? Suara perkasa Wang Lin berubah menjadi gelombang mengerikan yang menggema di seluruh planet Suzaku, dan para penggarap yang menunggu Wang Lin membuka mata mereka semua. Mata cerah mereka mengungkapkan tekad yang sama. Kami bersedia mengikuti. Raungan datang dari banyak lokasi di planet ini, membentuk gelombang kejut yang kuat. Di saat yang sama, sinar cahaya terbang dari bumi menuju patung Wang Lin. Sinar cahaya itu berisi para penggarap yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka telah dipermalukan selama bertahun-tahun. Mereka telah kehilangan banyak sekali temannya, dan mereka selamat dan bersedia memberikan segalanya. Mereka hanya membutuhkan satu suara dan mereka akan bersedia bertarung dengan segala cara, bahkan jika itu berarti menyerahkan nyawa mereka. Prajurit akan lahir ketika sebuah kerajaan akan binasa. Ini adalah pepatah dari masa lalu, dan alam batin sedang mengalami hal ini. Saat Wang Lin berdiri di atas patung itu, membentangkannya ke seluruh dunia. Dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya dalam sinar cahaya yang terbang ke arahnya. Dia melihat tekad pada wajah-wajah yang dikenalnya itu, merasakan tekad mereka untuk menyerahkan hidup mereka dalam auman mereka. Ada orang-orang yang dikenal Wang Lin, termasuk muridnya 13, pelayannya kepala besar, saudaranya Situ, seniornya Awan Selatan, dan banyak orang lain yang dia kenal. Tatapan ribuan cahaya ini berkumpul seolah-olah ada semacam darah panas yang menghubungkan mereka. Rasa darah panas ini tidak akan hilang, paling-paling hal itu akan menetap seiring berlalunya waktu. Namun, pada saat krisis,
perasaan panas ini akan meletus. Ikutlah denganku dan sanggahan kembali gunung dan sungai di alam batin. Wang Lin memposisikan lengan bajunya dan turun dari kepala patung. Jubahnya seputih salju dan berkibar dengan rambut putihnya. Di bawah matahari, mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di dalam cahaya, tubuh Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya, menimbulkan raungan keras, dan terbang menuju angkasa. Di belakangnya, si Tunan, Master South Cloud, dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Raungan mereka yang menyatu dengan lolongannya. Setelah mereka, ribuan penggarap semuanya menggunakan berbagai mantra untuk terbang mengikuti Wang Lin. Ini adalah pemandangan yang spektakuler, seolah-olah meteor yang tak terhitung banyaknya terbang meninggalkan planet ini. Mereka membawa aura menentang langit, keinginan mendominasi untuk menghancurkan langit, dan kebanggaan agar tidak pernah mundur. Seolah-olah dengan Wang Lin memimpin mereka, mereka dapat menerobos langit dan membebaskan diri dari dunia seperti sangkar ini, menghancurkan kepalsuan ini dan pergi ke dunia tanpa akhir di luar sana. Wang Lin berada di depan, membuka jalan. Perasaan ilahinya menyebar, dan seiring dengan dinginnya matanya, ada niat membunuh yang mengerikan. Dia akan membunuh setiap penggarap yang menyerang. Dia akan menciptakan pertumpahan darah, dia akan membunuh sampai dunia berubah warna. Niat membunuh ini muncul dari tubuhnya, sudah lama sekali sejak dia memiliki niat membunuh condong ini. Dia masih ingat puncak niat membunuh dalam hidupnya. Saat itulah dia membantai seluruh keluarga Teng di planet Suzaku lebih dari 2000 tahun yang lalu. Saat ini, lebih dari 2000 tahun kemudian, niat membunuh ini muncul lagi. Kali ini dia melakukannya untuk dirinya sendiri, terlebih lagi untuk alam batin. Dia bukan pahlawan, dan dia tidak ingin menjadi pahlawan. Dia hanyalah seorang pandai biasa, dia kebetulan adalah seorang terjebak yang terjebak dalam masa perang ini. Dia memahami apa arti tanggung jawab, dia memahami bahwa dia memiliki tanggung jawab, dia memahami arti dari gelar penguasa alam tertutup. Dia tidak ingin menjadi penguasa alam tertutup, dia ingin menjadi dirinya sendiri. Dia ingin membuka dunia ini dan keluar dari gua ini. Siapapun yang menghentikannya harus menanggung kematian dan kemarahannya yang mengerikan. Jika surga terhenti, dia akan menghancurkan surga. Jika bumi menghalanginya, dia akan menghancurkan bumi. Jika orang menghalanginya, dia akan membunuh mereka semua. Dia harus mempunyai tekad untuk keluar dari gua ini. Menyelesaikan perang antara dua alam hanyalah langkah pertama, tetapi jika dia tidak bisa melewati langkah pertama, tidak perlu berdiskusi tentang keluar dari gua ini. Saat Wang Lin terbang ke depan, ribuan petani mengikutinya. Saat sekelompok orang terbang melintasi ruang angkasa, mereka menciptakan gelombang suara mengejutkan yang bergemuruh keras dan mengguncang sistem bintang. Sejumlah besar lintasan alam luar telah mati karena panah Wang Lin sebelumnya, namun beberapa masih tersisa. Pada saat ini, perasaan ilahi Wang Lin menyelimuti seluruh kekosongan cemerlang. Para penggarap alam luar yang tersisa tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di mata Wang Lin. Saat suara gemuruh yang mengerikan terjadi, ada puluhan penggarap alam luar beberapa juta kilometer di depan. Mereka masing-masing memiliki tanda di antara mahkota, dan mereka bergerak dengan panik. Mereka berangkat ke Alheaven karena sebagian besar berkompetisi di alam luar yang telah memasuki alam batin yang berada di Alheaven. Sistem bintang lainnya hanya memiliki sedikit orang yang hadir. Sebelum puluhan pembudidaya itu bisa terbang jauh, mereka mendengar suara lolongan dari belakang mereka. Merasa terkejut, mereka melarikan diri lebih cepat lagi. Salah satu yang mengundang muda tanpa sadar menoleh ke belakang. Dia melihat bayangan putih mendekat, dan dalam sekejap, bayangan putih itu ada di cermin. Pemuda itu hanya melihat bayangan putih melintas sebelum muncul kabur dan jatuh ke dalam kegelapan. Ketika dia bisa melihat lagi, dia melihat dunia berputar dan kemudian melihat kelompoknya terbang menjauh. Dia melihat, orang terakhir di grup itu tidak punya kepala. Ia sangat familiar dengan tubuh tanpa kepala. Dalam sekejap, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan penglihatannya runtuh. Dunia yang berputar menjadi gelap. Saat semuanya menjadi gelap, dia melihat satu hal terakhir, seorang pria muda mengenakan jubah putih dan rambut putih menarik tangan yang seperti pisau sebelum menyebar ke depan. Lusinan memahami itu sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang dari kelompok mereka telah mati. Wang Lin berjalan maju dan menemukan tempatnya.
Gemuruh menggelegar ketika 4 pembudidaya alam luar berteriak sedih dan kepala mereka terbang. Darah mereka berceceran di tubuh dan wajah para penggarap alam luar yang tersisa. Baru sekarang para penggarap alam luar yang tersisa memperhatikan dan melihat ke belakang dengan ketakutan. Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya putih dan bergerak melewati para penggarap itu. Dalam waktu kurang dari 3 detik, dia meninggalkan kelompok pembudidaya yang telah runtuh menjadi tumpukan daging dan darah. Tidak setetes darah pun mengenai jubah putihnya, dan ekspresi tidak berubah saat dia bergerak maju. Yang berikutnya adalah beberapa lusin kepala yang masih mengandung kengerian yang mereka rasakan sebelum mati. Kepala-kepala ini masih jauh dari cukup. Wang Lin tetap tenang dan bergerak maju. Tak lama kemudian, ribuan petani tiba. Mereka melihat sisa-sisa mayat yang berlumuran darah mengambang di sana dan merasakan niat membunuh yang masih ada. Wang Lin tidak berhenti bergerak. Tidak ada yang menghubungi alam luar yang dia temukan di Brilliant Void yang bisa lolos dari kematian. Banyak orang baru menyadari bahwa mereka mati setelah kepala mereka dipenggal dan mendarat di tangan Wang Lin. Dari semua orang di dunia ini, meskipun Wang Lin tidak bisa dianggap sebagai orang yang paling banyak membunuh, dia telah membunuh cukup banyak. Bahkan dia tidak dapat mengingat dengan jelas berapa banyak yang telah dia bunuh. Untuk hidup di dunia yang bermasalah, di dunia budidaya yang kejam yang mengikuti hukum rimba, jika dia tidak ingin dibunuh, dia harus membunuh. Jauh di dalam Brilliant Void, dua menguasai alam luar dengan rasa cemas untuk melarikan diri. Mereka terlihat sangat mirip, mereka adalah kemitraan kembar, sesuatu yang jarang terlihat di dunia peta. Keduanya memiliki sedikit ketenaran di sistem bintang kuno. Keduanya selalu menyerang di waktu yang sama dan sangat mengenal satu sama lain. Meskipun mereka baru berada di penyakit-penyakit surga yang kedua, bahkan para penggarap penyakit-penyakit surga yang ketiga pun harus mundur dalam keadaan yang meninggal setelah menghadapi mereka. Kedua bersaudara ini sangat kejam, dan setelah memasuki alam batin, mereka membunuh banyak penggarap alam batin. Kedua bersaudara ini memiliki hobi, mereka suka menganiaya dan membunuh orang yang tingkat kerusakannya lebih rendah dari mereka. Namun, saat ini, kedua bersaudara ini melarikan diri seperti anjing tunawisma. Mereka merasakan aura menakutkan yang mengurung mereka dari kenyamanan. Tidak peduli betapa lelahnya mereka bersembunyi, mereka tidak bisa lepas dari tekanan ini. Tekanan itu menetap angsur menjadi bilah kematian yang tergantung di atas kepala mereka dan bisa jatuh kapan saja untuk merenggut nyawa mereka. Di bawah tekanan ini, keduanya hampir menjadi gila. Mata mereka merah saat mereka melarikan diri seperti orang gila. Namun, saat mereka mulai menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melarikan diri, sosok putih yang melambangkan kematian muncul di belakang mereka. Sosok ini perlahan berjalan menuju mereka. Langkahnya tidak cepat, tapi sebenarnya, dia lebih cepat dari kilat. Dengan satu langkah, dia sampai di sebelah satu orang. Sosok ini adalah Wang Lin, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Dia mengangkat tangan dan menyapu ke arah satu orang yang memenuhi keputusasaan. Kakak laki-laki, orang lain mengeluarkan suara yang menyedot. Dia benar-benar menyerah untuk melarikan diri dan menyerang Wang Lin. Kedua bersaudara ini telah kehilangan orang tua mereka ketika mereka masih anak-anak dan mereka dibesarkan oleh serigala. Mereka selalu memikirkan hal yang sama dan hampir tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Kemudian, mereka diterima oleh keluarga pembudidaya serigala dan diberikan nilai. Di masa lalu, hanya mereka yang bisa dengan kejam menganiaya dan membunuh orang lain, tapi hari ini mereka menjadi doa Wang Lin. Saat suara bergelombang, sebuah kepala terbang dan darah memercik semuanya. Setelah darah menyembur keluar, sebuah kepala terbang ke udara. Cinta persaudaraanmu terhormat, tapi karena kamu membunuh penggarap alam batinku, kamu harus mati. Wang Lin berjalan ke depan dan dua kepala ganas ditambahkan ke ratusan kepala di belakangnya. Wang Lin menyapu kekosongan cemerlang. Ketika dia selesai, tidak ada satupun yang memanggil alam luar yang tersisa yang masih hidup. Tempat yang dia datangi penuh darah, tempat yang dia lewati berarti kematian. Ratusan kepala di belakangnya telah menyegel jiwa asalnya. Seolah-olah mereka telah tenggelam ke dalam neraka dan tidak dapat melepaskan diri. Mereka hanya bisa mengikuti Wang Lin ke depan. Setelah berjalan keluar dari Brilliant Void dan memasuki tepi sungai panggil, Wang Lin perlahan berkata, terlalu sepi. Saat Wang Lin berbicara,
ratusan kepala di belakangnya telah meredup tiba-tiba menjadi cerah. Di saat yang sama, mimpi buruk mulai menggema. Jeritan tipis ini menunjukkan rasa sakit yang tak terkatakan. Jeritan itu akan membuat takut orang-orang yang penakut. Bahkan hari pun akan terkejut dan wajah mereka akan menjadi pucat. Mustahil membayangkan rasa sakit seperti apa yang bisa menyebabkan yang begitu memilukan. Saat ratusan kepala menjerit, darah hitam mengalir keluar dari lubangnya. Saat darah hitam mengalir keluar, bau darah yang menyengat menyebar. Kepala-kepala ini memiliki jiwa asal dan jiwa pemilik yang tersegel di dalamnya. Tubuh mereka telah mati, namun kepala mereka belum. Mereka mengulangi siklus yang dibentuk oleh karma, hidup dan mati, benar dan salah. Kepala mereka berisi 3 esensi halus Wang Lin. Dengan esensi ini, mereka seperti berada dalam mimpi yang nyata atau palsu, di mana mereka menderita banyak kematian yang tertidur. Wang Lin telah menyegel mereka dengan esensi halusnya sehingga mereka akan menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Ini bukan karena Wang Lin ingin menyiksa mereka, ini hanyalah langkah pertama membunuhnya. Permulaan ini melibatkan formasi. Ini adalah formas yang dia pahami setelah memperoleh pencerahan dalam 3 esensi halus. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya, ini pertama kalinya. Formasi ini adalah formasi esensi. Namanya sangat sederhana, disebut hidup dan mati, benar dan salah, formasi karma. Adegan ini sangat tragis. Hanya kebencian yang sangat besar yang dapat menyebabkan seseorang melakukan hal ini. Meskipun Wang Lin membenci alam luar, kebenciannya tidak bermusuhan dengan ini. Namun, setelah dia mengetahui kebenaran tentang dunia ini sebagai sebuah gua, ada kebencian yang berkecamuk di pikiran. Kebencian inilah yang menjadi sumber kematiannya. Kebencian ini adalah kebenciannya terhadap surga dan penguasa surgawi, yang mengendalikan nasib. Para penggarap alam luar kebetulan sedang menyerang saat ini, jadi mereka harus menanggung amarahnya. Terlalu banyak orang yang tewas dalam pertempuran ini, jadi saya, Wang Lin, tidak peduli jika saya membunuh lebih banyak. Karena kalian semua ingin membunuh untuk tujuan tertentu, maka saya, Wang Lin, akan membantu kalian. Saya ingin melihat apa yang Anda semua cari. Alam batin telah kehilangan terlalu banyak, sekarang giliran alam luar. Jeritan kira-kira yang tak ada habisnya menggema di telinga Wang Lin. Ekspresinya tetap tenang saat dia melangkah menuju sungai panggil. Sungai yang dipanggil telah jatuh ke alam luar 2 kali. Banyak penggarap dari alam luar ditempatkan di sini. Para petani di sini sangat kejam. Mereka telah mencuri sejumlah besar sumber daya, dan sejumlah besar petani perempuan yang diambil sebagai tungku budidaya mereka. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh sistem bintang ini. Saat Wang Lin memasuki sungai panggil, bau darah yang pekat memenuhi hidungnya. Niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Esensi keenam ini, esensi pemeliharaan, keluar dari tubuhnya. Kepingan salju merah nyata dan ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Wang Lin. Kepingan salju merah mengelilingi area tersebut, dan saat Wang Lin bergerak maju, suara berderak menggema. Ruang di belakangnya membeku dan mulai mengeluarkan cahaya merah, lalu hawa dingin yang mengerikan mulai menyebar. Mata Wang Lin sedikit memerah. Perasaan ilahinya menyebar dan mengelilingi seluruh sungai yang dipanggil. Sama seperti perasaan ilahinya yang menyelimuti seluruh sungai panggil, aura mengejutkan dari meluncurkan langkah ketiga datang dari kedalaman sungai panggil. Aura ini menimbulkan perasaan kaget, sepertinya dia terkejut dengan perasaan ilahi Wang Lin. Jika sebelum mimpi Dao, Wang Lin mungkin mengerutkan kening, tapi sekarang dia bahkan tidak mau repot-repot melihat ke arah orang itu. Aura ini milik penggarap Spirit Void tahap akhir, tetapi Wang Lin bahkan berani membunuh penggarap Arcane Void, jadi dia tidak perlu menganggap serius seorang penggarap Spirit Void. Dengan satu langkah ke depan, Wang Lin mengabaikan aura melepaskan langkah ketiga dan tiba di luar planet. Planet ini berisi ribuan penggarap alam luar. Para pembudidaya ini kebanyakan memegang dengan mata tertutup. Beberapa dari mereka sedang bersenang-senang atau memaksakan diri pada tungku budidaya. Beberapa orang tertawa bahak saat membunuh manusia, dan yang lainnya memanaskan budidaya para penggarap alam batin yang ditangkap. Wang Lin melihat semua hal ini dengan jelas ketika perasaan ilahi menyebar. Bersinar-bersinar dan terlihat sangat galak jika bercampur dengan cahaya merah di matanya. Dengan ratusan kepala di belakangnya, Wang Lin tampak seperti iblis yang baru saja keluar dari dunia bawah.
Orang-orang ini pantas mati. Wang Lin mewakili lengan bajunya dan kemudian tangannya menebak terulur dari lengan bajunya. Tangan yang terulur ini membentuk telapak tangan dan menekan planet ini. Dengan ini, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari planet ini. Debu dalam jumlah besar berterbangan ke udara dan menyelamatkan seluruh planet dengan debu. Pada saat yang sama, sesuatu yang mengejutkan datang dari planet ini. Banyak yang melibatkan alam luar yang sedang mempertahankan mata mereka. Mereka ketakutan, dan mereka semua terbang keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat mereka muncul di langit, mereka melihat badai debu mengamuk yang tak terhitung jumlahnya yang terhubung ke langit. Hal ini menyebabkan penglihatan mereka menjadi kabur dan membuatnya tampak seperti akhir dunia. Tekanan yang menyebabkan mereka semua cemas, membentuk kekuatan yang menekan. Di bawah kekuatan penekan ini, lebih dari separuh budidaya alam luar batuk darah. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Siapa itu? Mungkinkah langkah ketiga dari alam batin datang? Tapi semua penggarap langkah ketiga mereka ada di Al-Heaven. Siapa yang bisa melewati lapisan blokade untuk sampai ke sini? Banyak penggarap alam luar yang telah memasang tungku budidaya mereka. Atau menyalahgunakan penggarap alam batin dan manusia terkejut dengan hal ini. Mereka berkeringat dingin saat terbang ke langit. Saat mereka tiba di langit, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Mereka melihat pohon palem raksasa muncul di langit. Telapak tangan ini hampir menutupi seluruh langit, menyebabkan langit menjadi redup seperti malam hari. Semua cahaya terhalang oleh telapak tangan, menyebabkan bumi jatuh ke dalam kegelapan. Telapak tangan raksasa ini juga memiliki tanda yang berkedip-kedip. Tanda ini terkadang jelas dan terkadang jelek. Jika seseorang melihatnya, pikirannya akan menjadi kacau. Tanda ini adalah sebuah pintu, ini adalah gerbang 10.000 tulang kekosongan yang dibentuk oleh tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Setelah gerbang ini dihancurkan, itu tercetak di telapak tangan Wang Lin. Saat ribuan pembudidaya di planet ini melihat gerbang tersebut, jari-jari di telapak tangan perlahan menutup seolah-olah akan membentuk kepalan. Ribuan terdengar merasakan gemuruh saat untaian aura seolah-olah dikeluarkan dari tubuh mereka dan ditarik ke langit. Ketika cetak karma digunakan pada langkah ketiga, itu akan mengekstraksi esensi mereka dan tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka. Tetapi jika mereka belum mencapai langkah ketiga, cetak karma akan mengeluarkan jiwa asal, kekuatan hidup, dan berbagai benda halus dari tubuh mereka. Cetak karma sangat menakutkan. Saat itu muncul, langit akan berubah warna dan awan akan berhamburan. Saat ini, serangan Wang Lin dipenuhi kemarahan dan niat membunuh, menjadikannya sangat mengejutkan. Telapak tangan itu membentuk kepalan di hadapan ribuan petani yang kebingungan. Tinjunya tidak jatuh melainkan ditarik ke belakang. Saat ia mundur, ia tenggelam dari ribuan petani yang menggema pada saat yang bersamaan. Jeritan memperkirakan itu menyebar ke seluruh planet budidaya hingga membentuk gelombang kejut yang kuat. Tubuh ribuan pembudidaya di langit semuanya runtuh. Kepala mereka terpisah dari tubuh mereka dan terbang ke langit. Kepala itu terbang menuju Wang Lin sebagai sinar cahaya dan mengikuti di belakangnya. Di luar planet budidaya, tangan kanan Wang Lin mengepal. Kekuatan hidup, jiwa, dan jiwa asal yang tak ada habisnya dikumpulkan di tangan. Dia mempertemukan tangan dan ribuan jiwa asal kembali ke kepala mereka, di mana mereka disegel dengan hidup dan mati, karma, dan benar dan salah. Jeritan tenggelam mulai bergema sekali lagi. Jeritan tidur ini datang dari ribuan kepala, dan bergema di seluruh bintang. Hanya ribuan, masih belum cukup. Wang Lin berbalik dan berjalan menuju planet lain yang dia melihat kesadaran dalam ilahi. Jauh di dalam sungai yang dipanggil, perasaan ilahi dari kendali langkah ketiga yang ditempatkan di sistem bintang ini mengalir keluar. Itu mengembun menjadi bayangan, dan tubuh aslinya terbang dari tempatnya berada. Dia mengunci Wang Lin dan terbang dari tempat yang jauh. Wang Lin ingin orang ini datang, jadi dia mengizinkannya mengunci. Jika tidak, orang itu tidak akan memenuhi syarat untuk menemukan Wang Lin. Jika ada yang datang, saya akan bunuh diri. Jika banyak yang datang, saya akan membunuh banyak. Mata Wang Lin menjadi suram dan niat membunuh di dalamnya menjadi lebih kuat. Dia masih belum cukup membunuh, dan saat dia bergerak maju, planet lain muncul di hadapannya. Planet ini hancur dan aura kematian di sini sangat kuat. Jelas sekali tempat ini dulunya penuh dengan kehidupan,
namun sekarang dipenuhi dengan kematian. Ada sebuah klan di sistem bintang kuno yang disebut klan dunia bawah. Anggota klan ini menyerap aura kematian untuk dibudidayakan, dan tempat mereka berkumpul seringkali dipenuhi aura kematian. Planet ini diberikan kepada mereka oleh Dewan Berdaulat setelah mereka memperoleh beberapa prestasi. Klan dunia bawah adalah klan kecil di sistem bintang kuno. Sebagian besar anggota besar klan mereka telah berkumpul di sini dan menjadikan ini rumah baru mereka. Ada gelembung abu-abu yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang, menghasilkan gelembung ini berisi tawanan alam batin, dan kebanyakan dari mereka adalah wanita. Salah satunya adalah Zhou Zihong. Matanya terpejam dan dia tidak sadarkan diri, namun pakaiannya masih utuh. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari planet ini dan retakan raksasa muncul. Kekuatan pengisapan tampaknya menarik sekitar 300 gelembung ke dalamnya. Zhou Zihong ada di antara mereka. Bersambung.